Cerita berlanjut dengan kisah masa lalu Haruto bersama Miharu, dan bagaimana mereka berjanji untuk menikah saat mereka dewasa nanti. Ryo menjelaskan bahwa setelah itu, Haruto bekerja keras dan berhasil mendaftar di sekolah terkenal di kota tempat tinggal Miharu. Dia tidak punya waktu untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler karena dia memaksa ayahnya untuk mengizinkannya kembali ke lingkungan ini. Dan satu-satunya syaratnya adalah dia harus menghasilkan uang untuk biaya hidupnya sendiri. Saat itu, dia melihat Miharu di sana, tapi sebelum dia bisa mendekatinya, ada seorang cowok yang berlari menghampiri Miharu. Ketika cowok itu mencoba merangkulnya, seorang cewek lain muncul dan menyebut nama cowok itu, Takahisa. Sambil bertanya apakah dia sudah lupa kalau dia datang ke sini bersamanya. Cowok itu bilang kalau dia belum lupa, dan cewek bernama Satsuki itu bilang bahwa Takahisa masih sama seperti waktu mereka dia sampai. Takahisa menghindari pembicaraan itu dengan bilang bahwa mereka sebaiknya segera pergi, karena tidak bisa membuat Aki dan Masato menunggu. Dan ketiganya pun pergi sementara Haruto mengawasi mereka dari jauh. Mereka kemudian bertemu Aki dan Masato, dan saat melihat Satsuki, Masato bilang padanya kalau dia semakin cantik. Di kesempatan terakhir, Satsuki menganggapnya sebagai lelucon, dan dia bilang bahwa dia akan mentraktir semua orang karena mereka sudah jadi senior setelah semuanya naik kelas di sekolah. Masato semakin semangat untuk merayakan, dan saat itu juga lingkaran sihir muncul dan menteleportasi para siswa ke dunia lain dalam dua kelompok terpisah. Kembali di dunia lain, kita melihat 6 pilar cahaya di sekitar Ryo dan yang lainnya, dan Aisyah meminta Ryo untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar pilar tersebut. Kemudian, adegan beralih ke Aki, Masato, dan Miharu yang kebingungan dengan tempat baru mereka. Miharu menyadari bahwa bahkan ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Mereka kemudian menghadapi seorang pria besar yang terlihat garang. Sementara itu, Ryo terbang menuju mereka dengan Aisyah yang mengarahkan dia untuk pergi ke arah tenggara. Di tempat yang ditunjuk, dia menemukan jejak sihir ruang, dan dia melihat sebuah ponsel di sana. Dia bertanya-tanya, ada apa ini? Sementara di tempat lain, kita melihat pria yang sama dari sebelumnya sedang memasukkan Aki dan Masato ke dalam kandang, sementara mereka mencoba melawan. Miharu meminta orang-orang di sekitar untuk membebaskan mereka, tetapi permohonannya tidak didengar, karena pemimpin kelompok perdagangan budak itu tidak mengerti satu kata pun yang dia katakan. Dia membawanya ke mobil lain, dan Aki mencoba menanyakan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan pada Miharu. Tapi, seorang pria di kelompok itu menutup mulut Miharu. Melihat ini, Masato menyarankan Aki untuk tidak membuat keributan, dan mereka menyadari ada lebih banyak anak-anak yang ditangkap di dalam kandang. Di sisi lain, Ryo terbang mengelilingi area untuk mencari orang-orang yang diarahkan Aisyah, dan dia melihat asap keluar dari sebuah tempat, menyadari bahwa ada seseorang di sana. Dia menuju ke arah itu, dan para penjaga yang sedang berjaga memberi sinyal kepada yang lainnya tentang kedatangannya. Begitu menerima sinyal, yang lain segera menutupi barang dagangan mereka. Ryo bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu siapa yang membawa ponsel ini? Pemimpin kelompok itu menyebutkan bahwa dia tidak pernah melihat barang itu, dan menyadari bahwa semua orang di sini bersenjata. Ryo menyadari bahwa bertarung dengan mereka dalam situasi ini bukanlah ide yang bagus. Dia meminta maaf karena mengganggu, dan berusaha pergi. Tapi dia mendengar teriakan meminta bantuan dalam bahasa Jepang. Ryo menyadari bahwa mereka adalah orang yang dicari, dan pedagang budak itu memberitahu dia bahwa barang baru mereka hanya sedikit berisik. Ryo memberitahu dia bahwa anak-anak yang baru saja berbicara itu adalah yang dia cari, dan dia baru saja mendengar mereka meminta bantuan. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Setelah mengetahui bahwa dia bisa mengerti bahasa mereka, pedagang budak itu meminta anak buahnya untuk membunuh pria ini. Ryo kemudian dikepung, dan melihat gerakan mereka yang terorganisir dengan baik, dia menyadari bahwa orang-orang ini terbiasa bertarung sebagai kelompok. Pemimpin kelompok itu menyatakan bahwa Ryo tampaknya telah salah mengartikan kebodohan sebagai keberanian, dan Ryo menjawab bahwa dia tidak akan mundur jika mereka ingin bertarung. Dia menyerang para penjaga, tapi mereka melawan dan menyerang dengan sihir, namun dia berhasil menghindar. Yang lainnya menyerangnya dengan pedang, tetapi Ryo dengan cepat mengatasi mereka, dan dia berpikir bahwa dia ingin mengambil pemimpin mereka sebagai sandera untuk bernegosiasi dengan cepat. Tetapi dia menyadari bahwa ini tidak akan semudah itu.
Dia mulai bertarung dengan serius karena tidak ada pilihan lain, dan dia membunuh para penjaga satu persatu, mendekati pemimpin kelompok. Dia juga berhasil mengalahkan kapten para penjaga. Melihat ini, pemimpin itu ketakutan, sampai hampir mengompol. Ryo membakar sarung tangannya yang berdarah dengan marah, dan dia meminta pemimpin itu untuk melepaskan anak-anak yang ditangkap. Dia tahu bahwa yang lainnya tidak akan bergerak sampai dia memerintahkan mereka. Pemimpin itu kemudian memerintahkan para penjaga untuk melepaskan anak-anak, dan saat mereka melepaskan Aki mereka terkejut melihat bahwa Ryo bisa mengerti bahasa Jepang, dan dia menyebutkan bahwa dia memang bisa, tapi dia akan menjelaskan semuanya nanti. Dia bertanya apakah mereka satu-satunya yang ditangkap, dan Masato menjawab bahwa masih ada satu orang lagi, dan dia ditahan di gerbong lain. Mendengar ini, pemimpin itu segera mencari kunci gerbong tersebut, tetapi Ryo menggunakan seni roh untuk membukanya sebelum dia bisa melakukannya. Dan dia terkejut melihat bahwa gadis di dalamnya adalah Miharu. Setelah itu, kita melihat Ryo dan orang-orang yang dia selamatkan berjalan ke suatu tempat, dan Ryo memberitahu Aisyah secara telepati bahwa dia telah menyelamatkan orang-orang yang dia bicarakan. Dia menyebutkan bahwa mereka harus bertemu sebelum matahari terbenam, dan dia bertanya apakah Aisyah bisa tahu di mana dia sekarang. Aisyah menjawab bahwa dia bisa, dan dia menyatakan bahwa dia akan membawa Celia bersamanya. Miharu dan yang lainnya kemudian melihat matahari yang terbenam, dan mereka berpikir itu sangat indah. Miharu mengucapkan terima kasih kepada Ryo karena telah menyelamatkan mereka, dan dia menyebutkan bahwa dia hanya melakukan apa yang dianggapnya benar. Dia menyatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya juga. Tetapi pertama-tama Miharu memperkenalkan dirinya kepada Ryo, dan dia bertanya namanya. Dia memperkenalkan diri sebagai Haruto, dan bilang bahwa itu adalah nama yang dia gunakan sekarang. Mendengar ini, Miharu dan Aki terkejut, dan Aki jadi sedikit marah. Miharu mencoba menenangkan Aki, dan setelah mendengar nama gadis itu, Ryo langsung menyadari bahwa ini adalah adik perempuan Haruto, yang lebih muda 3 tahun darinya. Dia tidak pernah melihatnya lagi setelah orang tua mereka berpisah, dan ketika melihat Haruto menatapnya, Aki bertanya apakah ada yang salah. Ryo bilang dia cuma penasaran apakah gadis itu ada masalah dengan namanya, tapi Aki bilang tidak ada. Kemudian, Masato memperkenalkan diri sebagai adik laki-laki Aki, dan penasaran apa maksud Haruto saat bilang dia tidak punya nama keluarga. Ryo ingat bahwa Haruto tidak punya adik laki-laki, jadi dia berpikir pasti ibunya Haruto sudah menikah lagi, karena dia punya nama keluarga yang berbeda. Setelah mendengar nama Masato, Ryo menyadari nama lengkap Aki, dan Aki minta maaf karena tidak memperkenalkan diri. Ryo kemudian kembali ke pertanyaan awal Masato, tapi dia bilang mereka harus pergi ke tempat lain karena ceritanya bakal cukup panjang, dan matahari hampir terbenam. Dia minta mereka untuk mengikutinya. Setelah sampai di sebuah padang rumput, dia mengeluarkan rumah portabelnya. Dia bilang kepada mereka bahwa ada ruang tinggal di dalam rumah besar yang mirip batu itu. Dan saat mereka akan mengikuti dia masuk, Celia dan Aisyah datang terbang. Miharu dan yang lainnya terkejut melihat orang-orang terbang di langit, dan Celia bertanya kepada Ryo, apakah dia baik-baik saja? Ryo bilang, dia baik-baik saja. Dan setelah melihat yang lainnya, Celia menyadari bahwa mereka pasti adalah orang-orang yang dibicarakan Aisyah. Ryo memperkenalkan mereka kepada Celia, dan Celia juga memperkenalkan dirinya, tapi mereka tidak bisa mengerti karena kendala bahasa. Ryo menjelaskan bahwa Celia adalah gurunya, dan dia berutang banyak padanya. Miharu kemudian memperkenalkan dirinya, dan mendengar bahasanya, Celia menyadari bahwa mereka tidak berbicara dalam bahasa Australia. Setelah itu, Aisyah mencium dahi Celia, dan dia melakukan hal yang sama kepada Miharu. Ini memberi mereka berdua kemampuan untuk saling mengerti, dan Aisyah menjelaskan bahwa dia telah sementara membentuk jalur antara mereka berdua, dan dia bisa menerjemahkan untuk mereka secara langsung. Ryo terkejut bahwa Aisyah bisa melakukan ini, dan dia bilang itu hanya karena Ryo bisa melihat mereka. Ryo terkejut bahwa Celia bisa melihat mereka. Dia juga terkejut bahwa Celia bisa melihat kedua bahasa tersebut. Kemudian, Celia bilang kepada Ryo bahwa dia lapar. Dia membawa semua orang masuk ke dalam rumahnya. Melihat bagian dalam rumah itu, mereka berpikir kalau suasananya cukup nyaman, dan Ryo memberitahu mereka bahwa di sini juga ada tempat mandi, dan mereka bisa menggunakannya sepuasnya. Adegan kemudian berpindah ke para gadis yang sedang mandi, dan Celia menceritakan kepada Miharu semua tentang Haruto,
dan bagaimana nama aslinya adalah Ryo, serta bagaimana Aisyah adalah roh yang terikat padanya. Celia menyatakan bahwa itu saja yang dia tahu, karena dia baru bertemu Aisyah hari ini, dan Aki bertanya kepada mereka tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Miharu mengungkapkan kepada Aki bahwa Aisyah adalah roh, dan Aki menyadari bahwa inilah sebabnya dia bisa menerjemahkan secara langsung. Sementara itu, Masato berbicara dengan Ryo, dan dia menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di dunia RPG fantasi. Ryo tidak yakin apakah ini benar, karena dia tidak banyak bermain game di kehidupan sebelumnya. Tetapi, dia berpikir bahwa ini kurang lebih benar. Dia menyebutkan bahwa berbeda dengan game, di sini tidak ada tombol reset. Masato berpikir bahwa semuanya akan berakhir buruk bagi mereka jika Ryo tidak muncul tepat waktu. Dan Ryo menyatakan bahwa mereka pasti akan menjadi budak. Para gadis kemudian keluar dari kamar mandi, dan Celia bilang kepada Ryo bahwa itu luar biasa. Dia bilang bahwa ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kamar mandi seperti ini, dan dia sangat menikmatinya. Ryo lalu memperhatikan Celia yang memakai pakaian olahraga, dan dia tahu bahwa Aki meminjamkannya. Celia bilang bahwa aneh rasanya jika dia ganti baju kembali ke gaun pengantin setelah mandi, dan dia menambahkan bahwa pakaian ini bagus, karena sangat pas di tubuhnya, dan juga mudah untuk bergerak. Aki meyakinkan Ryo bahwa tidak perlu khawatir, karena pakaian ini baru, dan dia baru membelinya untuk upacara penerimaan sekolah. Ryo berpikir ini bagus, tetapi akan buruk jika mereka tidak punya pakaian ganti untuk diri mereka sendiri, jadi dia memutuskan untuk mengajak semua orang belanja pakaian besok. Mereka bilang padanya bahwa mereka tidak punya uang, tetapi Ryo meminta mereka untuk tidak khawatir, karena dia yang akan mengurusnya. Celia bertanya kemana mereka akan pergi belanja, tepat senyap, dan dia menyebutkan bahwa dia berpikir untuk pergi ke Amund. Celia bilang dia juga bisa menukarkan gaun pengantinnya untuk mendapatkan uang jika mau. Tetapi dia sekali lagi bilang agar tidak khawatir tentang uang, dan menyatakan bahwa mereka harus makan. Mereka semua lalu duduk untuk makan, dan Miharu dan yang lainnya menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Mendengar penjelasan mereka, Ryo menyadari bahwa mereka akan pergi belanja besok. Ternyata mereka terjebak dalam fenomena yang disebabkan oleh sihir pemanggilan, dan ini pasti bagaimana mereka bisa datang ke dunia ini. Miharu bertanya-tanya, apakah mereka bisa kembali ke bumi, dan Ryo tidak tahu jawabannya. Dia bilang bahwa situasi mereka berbeda dari dirinya, karena dia terlahir kembali di dunia ini setelah mati sebagai Haruto, dan dia mendapatkan kembali ingatan lamanya saat masih kecil. Dia tidak berpikir bahwa pengalamannya akan banyak membantu mereka, dan Celia menyatakan bahwa melihat 6 pilar cahaya yang mereka lihat, ini mungkin ada hubungannya dengan legenda 6 penguasa bijaksana. Ryo menyebutkan bahwa dia juga berpikir begitu, dan dia menjelaskan bahwa menurut ramalan dari waktu itu, 1000 tahun setelah perang iblis penguasa, 6 batu suci akan bersinar dalam warna yang berbeda, dan pilar cahaya akan menjulang ke langit. Para pahlawan yang mengenakan pakaian sakti dan ilahi akan kembali dari luar Strahel, dan menggantikan 6 penguasa paling bijaksana. Mereka akan memimpin seluruh umat manusia. Ryo bilang bahwa dia tidak bisa membayangkan ketiga orang ini sebagai pahlawan yang disebut dalam legenda, dan Celia setuju dengan pendapatnya. Miharu kemudian mengungkapkan bahwa mereka bersama 2 orang lainnya ketika mereka datang ke dunia ini, dan dia bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu jika orang-orang itu juga datang ke sini. Ryo tidak bisa memastikan, dan dia menyadari bahwa Miharu khawatir tentang mereka. Miharu bilang bahwa mereka beruntung Ryo menyelamatkan mereka. Tapi rasa normal mereka tidak berlaku di dunia ini, itulah mengapa dia khawatir tentang yang lainnya. Aisyah kemudian mulai merasa mengantuk, dan dia meminta Ryo untuk tidur bersamanya. Ryo mencoba menghentikannya, tetapi dia bilang bahwa dia sudah menggunakan terlalu banyak tenaga hari ini, jadi dia tidak bisa terjaga terlalu lama. Dia memeluk Ryo, dan Celia bertanya apa yang dia lakukan, sementara yang lain juga terlihat kaget melihatnya. Aisyah menyatakan bahwa dia hanya mengisi ulang sihirnya, dan Celia dengan cemburu meminta dia untuk berhenti melakukan ini. Aisyah bingung kenapa, sambil mengungkapkan bahwa dia selalu tidur dengan Ryo. Ryo memberitahu Celia bahwa ada alasan untuk ini, tetapi Celia memberikan alasan yang kurang meyakinkan, bilang bahwa Ryo belum mandi. Ryo terkejut mendengar ini. Miharu kemudian menawarkan untuk membereskan semuanya di sini, dan Ryo memberitahunya untuk berhenti.
Tapi dia tidak berhenti, dan dia serta yang lainnya mulai membersihkan dengan Aisyah, berusaha menyeret Rio pergi. Sementara dia meminta mereka semua untuk berhenti, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya tenang, dan Rio menjelaskan bahwa dia adalah sumber energi sihir Aisyah. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa Aisyah menerima energi sihir melalui perjanjian dan koneksi telepati mereka. Celia mengerti apa yang dia coba katakan, tetapi dia masih tidak setuju dengan mereka yang tinggal di satu ruangan. Aisyah bilang bahwa dia akan tidur dengan Miharu dalam hal ini sambil bersandar padanya, dan dia mengungkapkan bahwa Miharu juga punya banyak energi sihir, meski tidak sebanyak Rio. Rio kaget mendengar ini, dan Miharu tidak mengerti situasinya, tapi dia senang bisa membantu. Rio kemudian bilang kepada semua orang bahwa Miharu dan Aisyah akan berbagi kamar, dan dia bertanya apakah Aki keberatan berbagi kamar dengan saudaranya, Masato. Mereka tidak masalah dengan ini, dan Rio menunjukkan masing-masing kamar mereka. Dia juga mengantar Celia ke kamarnya di lantai 1, dan dia menuju kamarnya yang tepat di sebelah kamar Celia. Begitu masuk ke kamarnya, Rio berpikir bahwa dia tidak pernah membayangkan akan bertemu Miharu di dunia ini, dan dia penasaran apa yang akan dipikirkan Miharu jika dia mengaku bahwa dia memiliki ingatan Haruto Amakawa. Tapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya, karena dia bukan Haruto lagi. Dia sekarang hidup sebagai Rio. Dia berpikir bahwa dia sudah bertekad untuk mengotori tangannya demi membalas dendam pada orang yang membunuh ibunya, dan dia menyatakan bahwa Haruto Amakawa sudah mati. Setelah itu, Celia datang ke kamarnya, meminta maaf karena mengganggu di jam segini, dan dia bilang ingin bicara sebentar. Dia mempersilahkan Celia masuk, dan mereka berdua minum teh bersama. Celia mengingat bahwa sudah lama mereka tidak minum teh bareng, dan dia bertanya bagaimana kabar Rio selama mereka terpisah. Dia juga bertanya di mana Rio bertemu Aisyah, dan apa maksudnya ketika dia bilang bahwa dia punya ingatan dari kehidupan sebelumnya. Rio meminta Celia untuk tenang, dan dia meminta maaf karena terlalu bersemangat. Rio lalu menjawab pertanyaan-pertanyaannya satu persatu, dan pertama-tama dia membahas masalah kehidupan sebelumnya. Mengatakan bahwa dia punya ingatan tentang versi lain dari dirinya, dan versi ini berasal dari dunia yang sama dengan Miharu dan yang lainnya. Celia menyadari bahwa inilah sebabnya dia bisa mengerti bahasa mereka. Lalu Rio bertanya, apakah dia ingat pertemuan pertama mereka di kawasan kumuh? Dia bilang bahwa dia ingat. Lalu Rio mengungkapkan bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya tepat sebelum itu. Dia menyebutkan bahwa namanya adalah Haruto di kehidupan sebelumnya. Dan Celia menyadari bahwa inilah alasan dia memilih nama itu sebagai aliasnya. Dia bilang bahwa dia berumur 20 tahun di kehidupan sebelumnya, dan Celia sadar bahwa sekarang dia lebih tua darinya. Dia menyebutkan bahwa ini mungkin alasan mengapa dia terlihat terlalu dewasa untuk usianya saat mereka bertemu, dan dia setuju bahwa itu mungkin benar. Tetapi dia tetap anak laki-laki berusia 15 tahun di dunia ini, dan dia sekarang hanya Rio. Celia berpikir bahwa itu benar, dan dia berterima kasih kepada Rio karena telah menculik dia, karena ini adalah satu-satunya alasan dia bisa berada di sini bersamanya sekarang. Namun, dia khawatir tentang ayahnya dan berharap setidaknya bisa memberitahu bahwa dia aman. Rio menyarankan agar dia menulis surat untuk ini, dan Celia suka dengan ide itu. Jadi, Rio bilang mereka juga harus membeli alat tulis di Guild Wicca besok. Lalu, adegan beralih ke ibu kota kerajaan Beltrum di dalam istana. Reis memberitahu Charles bahwa kejadian terakhir sangat buruk. Dia menyampaikan belasungkawa palsunya atas penculikan tunangannya. Tetapi Charles bilang pada Reis bahwa tidak perlu khawatir. Karena pelaku di balik penculikan itu sudah mati, dia menjelaskan bahwa pelaku itu dibakar hingga menjadi abu oleh serangan Alfred. Dia masih marah karena belum ada kabar tentang keberadaan Celia, dan dia berpikir bahwa pelaku pasti memiliki kaki tangan. Dia menyebutkan bahwa dia telah menutup perbatasan ibu kota untuk mencari mereka, dan Reis berpikir bahwa anak itu dan roh itu pasti bersembunyi. Dia merenungkan betapa beraninya mereka melakukan ini, lalu Charles mengganti topik dengan mengatakan bahwa dia tidak menyangka tulisan suci itu akan menjadi kenyataan saat ini. Dia menjelaskan bahwa seperti yang diramalkan, seorang pahlawan telah turun ke negara mereka, dan dia sudah ditangkap oleh ayahnya. Reis berharap pahlawan itu akan menjadi sekutu kerajaan, dan dia ingat ada batu suci lain di Beltrum. Charles mengungkapkan bahwa batu lainnya ada bersama Putri Flora dan Duke Huguenot, dan mereka pasti sedang menyambut pahlawan saat ini,
dia berpikir bahwa situasi di sana tidak baik, karena keduanya sudah dianggap pengkhianat, karena mencoba menjalin hubungan baik dengan kerajaan Galark. Weiss kemudian mengungkapkan bahwa kerajaan Galark juga mengundang Lysolot Kresia dari Guild Pedagang sebagai tamu, dan dia menyatakan bahwa dia telah mendengar bahwa dia adalah wanita berbakat. Charles meremehkan Lysolot dengan berkata bahwa dia hanyalah seorang anak berusia 15 tahun. Tetapi Weiss berpikir bahwa Lysolot dan Guild Rika adalah ancaman yang sama besarnya dengan faksi Duke Huguenot. Lalu, scene berpindah ke Rodania di kerajaan Beltrum, di mana kita melihat seorang pahlawan sedang makan dengan lahap. Sementara seorang gadis bertanya apakah dia butuh sesuatu yang lain, pahlawan itu meminta gadis itu untuk duduk, karena dia merasa tidak enak membuat gadis berdiri seperti itu. Seorang bangsawan kemudian memberitahu pahlawan bahwa dia sangat senang memiliki seseorang sepertinya di rumahnya. Dan dia meminta pahlawan itu untuk memberitahunya jika butuh sesuatu. Pahlawan itu berpikir bahwa ini adalah hal-hal yang sedang populer di novel web akhir-akhir ini. Dan dia teringat bahwa dia dipanggil ke dunia ini saat sedang membaca novel web bertema S. Dia terkejut melihat perubahan di sekelilingnya dan bertanya kepada orang-orang di depannya siapa mereka. Flora dan Huguenot memperkenalkan diri sebagai putri dan duke, dan pahlawan bernama Hiroaki Sakata segera menyadari bahwa ini tampaknya seperti alur cerita dalam novel bertema S. Flora lalu bertanya apakah dia adalah pahlawan legendaris, dan dia terkejut mendengar pertanyaan itu. Flora kemudian memberitahunya tentang ramalan yang ditinggalkan oleh 6 penguasa bijak yang menyatakan bahwa 1000 tahun ke depan, pahlawan akan muncul di tempat di mana batu suci berada. Hiroaki masih terkejut mendengar ini, dan Flora menunjuk pada pedang di tangannya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Anak Kik itu kemudian memperhatikan katana di tangannya dan berpikir bahwa itu terlihat keren. Dia lalu memperkenalkan diri dan melihat perlakuan mereka. Dia menyadari bahwa pahlawan pasti memiliki posisi yang tinggi di dunia ini. Kembali ke masa sekarang, Hiroaki berpikir bahwa tidak baik jika dia diperlakukan seperti pekerja serabutan karena sikapnya yang rendah hati, dan dia sadar bahwa dia harus muncul sebagai yang teratas jika mereka bernegosiasi. Dia berpura-pura bingung dengan pemanggilan dirinya sebagai pahlawan, dan berpura-pura ingin kembali ke kehidupan lamanya, menuduh mereka menculiknya dari dunia lamanya. Dia memberitahu putri bahwa batu suci seharusnya bisa mengirimnya kembali jika itu adalah yang membawanya ke sini. Dan putri menyatakan bahwa kejadian mendadak ini juga membuatnya bingung, tetapi mereka harus menyelesaikannya bersama-sama. Hiroaki menyebutkan bahwa dia tidak menyalahkan dia hanya mengatakan bahwa dia berada dalam situasi yang sulit. Mendengar ini, Stuart menyebutkan bahwa Hiroaki tidak sopan kepada putri, tetapi ayahnya menegurnya untuk diam. Dia meminta maaf atas ketidaksopanannya, dan meyakinkan Hiroaki bahwa ini bukanlah penculikan. Dia bilang bahwa dia akan memberitahu semuanya tentang situasi mereka saat ini, dan Hiroaki setuju untuk mendengarkan. Lalu, adegan berpindah ke Ryo, Celia, Miharu, dan Aishia yang pergi berbelanja, dan Miharu meminta Aki dan Misato untuk menjaga semuanya saat dia pergi. Ryo memberitahu mereka untuk tidak meninggalkan rumah, karena ada pelindung di sekelilingnya untuk melindungi mereka, dan Aishia terbang sambil membawa Celia. Ryo sadar bahwa dia harus menggendong Miharu sendiri, dan dia meminta izin. Miharu mengizinkannya, dan mereka terbang juga. Miharu menikmati pemandangan dari udara, dan Ryo bertanya apakah dia tidak takut. Dia bilang tidak, karena dia bersamanya. Dan Celia bertanya pada Aishia seberapa banyak dia tahu tentang Ryo. Dia merasa cemburu saat Aishia memberitahu bahwa dia tahu segalanya tentang Ryo, karena mereka berbagi kesadaran yang sama sejak terikat dalam perjanjian roh. Aishia kemudian memberitahu Celia bahwa Ryo telah banyak berubah seiring waktu, dan dia mulai lebih bergantung pada orang lain. Dia berpikir bahwa Ryo pasti beruntung bisa bertemu dengan orang-orang baik, dan dia menyebutkan bahwa semua itu berkat Celia. Dia menjelaskan bahwa Celia adalah orang pertama yang menjalin hubungan dengannya, dan itulah mengapa dia bisa mulai percaya kepada orang lain. Dia berharap Celia akan terus berinteraksi dengannya seperti di masa lalu, dan Celia menyatakan bahwa dia akan melakukannya. Lalu, adegan berpindah ke mereka di luar Amont, dan Ryo memberi instruksi kepada semua orang untuk memanggil Celia dengan nama Cecilia di dalam kota, karena mungkin masih ada orang yang mencarinya. Dia juga menyebutkan bahwa mereka harus mengganti warna rambut,
dan dia mengubah rambutnya menjadi putih. Dia memberikan item sihir untuk mengganti warna rambut kepada Miharu dan Celia, dan mereka juga mengubah warna rambut mereka. Setelah itu, mereka masuk ke kota Amont di kerajaan Galark, dan Miharu melihat banyak orang mengantri di sebuah kedai. Ryo menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah kedai Menju, dan mirip dengan Manju yang mereka punya di Jepang. Dia memberitahunya bahwa Rika Guild juga memiliki banyak makanan lain dari bumi, seperti pasta dan berbagai makanan lainnya, dan mereka bisa membelinya nanti. Lalu, adegan berpindah ke mereka di Rika Guild, dan seorang pekerja bernama Chloe menawarkan untuk menunjukkan mereka sekitar tempat itu. Ryo meminta Celia untuk membantu para wanita ini, lalu dia pergi untuk mengumpulkan informasi. Sementara itu, Celia mencoba banyak pakaian, dan Ryo mencari informasi tentang Takahisa dan Satsuki di sekitar kota. Di toko, Celia akhirnya menemukan outfit yang sempurna untuknya, dan dia meminta Miharu untuk mencari pakaian selanjutnya. Miharu juga mencoba banyak pakaian, tapi Celia bilang semuanya terlihat bagus di dirinya. Di kota, Ryo kesulitan mendapatkan informasi dan berpikir bahwa itu wajar, karena teleportasi baru terjadi kemarin. Sementara itu, di guild, Celia pergi untuk membeli alat tulis, sementara Miharu melanjutkan browsing pakaian. Setelah itu, Ryo kembali ke guild dan merasa malu melihat Miharu memegang bra. Miharu juga merasa malu, dan Ryo bilang dia bisa tenang saja saat berbelanja. Miharu meminta Ryo untuk menunggu saat dia mencoba pergi, dan dia menunjukkan outfit yang dia pilih untuknya. Semua orang berpikir itu terlihat keren di Haruto, dan dia memutuskan untuk membelinya. Chloe memberitahu bahwa dia akan memberinya diskon, jadi dia membeli satu set lagi. Dan Ryo suka dengan tawaran itu, jadi Celia bilang dia akan memilihkan outfit selanjutnya untuknya. Lalu, adegan beralih ke sebuah wisma di ibu kota Beltrum, di mana pelayan Lee Slot yang bernama Arya memberitahu bahwa akan ada waktu sebelum perbatasan kerajaan dibuka kembali. Lee Slot tidak suka dengan ide terjebak di sini, dan tidak bisa menjalankan bisnis, hanya karena Beltrum ingin mengontrol informasi untuk mencari Celia. Arya menyarankan agar dia menggunakan waktu ini untuk istirahat dan melupakan pekerjaan. Lee Slot berpikir bahwa ini cukup menggelikan bagi kerajaan Galark, karena reputasi Duke Arbor benar-benar hancur. Tetapi dia khawatir tentang Celia. Dia ingat bahwa Celia adalah teman lama Arya, dan kita mengetahui bahwa mereka berdua bersekolah di akademi yang sama. Dia penasaran siapa yang bisa melakukan ini, dan sedikit khawatir bahwa para pahlawan muncul di tengah semua kekacauan ini. Dia bersemangat berpikir bahwa mungkin seorang pahlawan juga telah dipanggil ke Galark, dan ingin segera kembali untuk memeriksa keadaan di sana. Setelah itu, kita melihat Aki dan Misato mencoba pakaian yang dibeli oleh orang-orang untuk mereka, dan Miharu serta Celia berharap mereka menyukai pakaian tersebut. Dan mereka menyukainya sambil memakainya. Mereka berpikir bahwa pakaian-pakaian itu lucu dan keren. Namun, Ryo dengan sedih memberitahu mereka bahwa tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Satsuki dan Takahisa. Dia menyebutkan bahwa dia memang menemukan bahwa para pahlawan telah tiba di dunia ini, seperti yang telah diramalkan oleh 6 penguasa bijak. Dan dia berpikir bahwa Miharu dan yang lainnya pasti terlibat dalam pemanggilan tersebut. Dia berspekulasi bahwa mungkin Satsuki dan Takahisa memang dimaksudkan untuk dipanggil ke dunia ini sebagai pahlawan, dan Aki serta Misato terkejut mendengarnya. Aki menyatakan bahwa dia ingin mencari mereka jika mereka ada di dunia ini, dan Ryo memahami perasaannya, tetapi dia mengatakan bahwa ketiga mereka perlu mempelajari bahasa dan adat istiadat dunia ini terlebih dahulu. Miharu setuju, karena mereka tidak bisa terus bergantung pada Aisyah selamanya, dan Misato tidak senang dengan pemikiran harus belajar, bahkan di dunia lain. Ryo kemudian menyatakan bahwa mereka harus mulai dengan meminta saran dari orang-orang terpercaya yang dia kenal, dan dia mengungkapkan bahwa dia berbicara tentang penduduk desa Demihuman. Aisyah tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa dia lapar, jadi Ryo memutuskan untuk memasak. Miharu menawarkan diri untuk membantunya, dan mereka mencoba membuat masakan Jepang. Celia bertanya apa itu, dan Ryo menjelaskan bahwa itu adalah masakan dari dunia tempat Miharu dan yang lainnya tinggal. Miharu dan Ryo kemudian memasak bersama. Dan Aki terkejut melihat Miharu akrab dengan Ryo, karena biasanya dia tidak nyaman di sekitar laki-laki. Melihat mereka, Celia merasa ingin ikut membantu memasak juga, dan dia memberikan bantuan saat Ryo mengajarinya cara memasak, dan mereka makan makanan ketika sudah siap. Setelah itu,
kita lihat Rio berangkat ke desa demi Human, dan semua orang memberinya saran untuk berhati-hati di jalan. Masato bilang dia pasti sudah bisa berbicara Australian dengan lancar ketika dia kembali nanti, dan Rio meminta Aisyah untuk menjaga semua orang selama dia pergi. Aisyah setuju, dan Rio mengeluarkan sebuah batu dari tempat penyimpanannya. Lalu dia menggunakannya untuk teleportasi ke desa demi Human. Sesampainya di desa Roh, dia bertemu Latifah, dan dia senang sekali melihat Rio lagi, jadi dia langsung memeluknya. Dia menyambut Rio kembali, dan Rio bertanya apakah dia baik-baik saja. Latifah bilang dia baik-baik saja, dan Sarah, Alma, serta Orvia juga datang menyambutnya. Mereka menjelaskan bahwa mereka merasakan ada gangguan dalam energi spasial, jadi mereka mengira Rio mungkin sudah kembali. Rio kemudian memberitahu mereka bahwa dia datang kali ini untuk berkonsultasi dengan para tetua tentang sesuatu. Sarah bilang dia akan segera memberitahu para tetua. Lalu, kita lihat Rio menjelaskan situasi kepada para tetua, dan mereka menyadari bahwa aliran energi aneh dan mana yang datang dengan cepat adalah dari wilayah astral. Rio bilang mungkin inilah alasan kenapa dia kembali, dan dia menyebutkan bahwa dari 6 pilar cahaya itu, dia berpikir pilar-pilar cahaya itu adalah semacam sihir ruang waktu. Dia berspekulasi bahwa pilar-pilar itu digunakan untuk memanggil orang-orang dari dunia lain ke tempat ini, dan dia memberitahu mereka tentang rumor seputar 6 pahlawan di wilayah astral. Ursula bertanya kepada Rio, mengapa dia berpikir bahwa para pahlawan itu dipanggil dari dunia lain, dan dia menjelaskan bahwa dia telah menerima seorang bocah dan 2 gadis yang dulunya tinggal di dunia lain itu. Para tetua mulai bertanya-tanya, apakah ketiga orang itu adalah pahlawan? Tapi Rio bilang mereka bukan pahlawan, dan dia menjelaskan bahwa dia menemukan mereka di tempat yang tidak terhubung dengan pilar cahaya. Namun, mereka bersama 2 orang lain tepat sebelum mereka dipindahkan, dan dia berpikir bahwa 2 orang tersebut adalah pahlawan, sementara ketiga orang ini terjebak dalam pemanggilan itu. Salah satu tetua kemudian bertanya, apakah dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari dunia lain, dan dia menjawab bahwa dia bisa, karena dia tahu bahasa mereka. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak para tetua, dan Rio menjelaskan bahwa di kehidupan sebelumnya, dia juga pernah tinggal di dunia itu. Para tetua merasa kesulitan memahami ini, dan dia menyebutkan bahwa dia akan menjelaskan lebih lanjut di lain waktu. Dia berharap penjelasan yang sudah dia berikan sampai sekarang cukup untuk membantu mereka memahami situasinya. Para tetua setuju untuk menyisihkan masalah ini untuk saat ini, dan dia memberitahu mereka bahwa dia juga punya permintaan. Mereka bilang bahwa mereka akan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk membantu, karena ini adalah permintaan darinya. Rio kemudian bertanya, apakah mungkin baginya untuk membawa ketiga orang yang dia sebutkan, dan 1 orang lagi di desa itu untuk sementara waktu. Mereka meminta penjelasan lebih lanjut, dan dia menjelaskan bahwa dia akan mencari petunjuk tentang bagaimana mengembalikan ketiga orang itu ke dunia mereka. Tetapi itu akan sulit baginya untuk bertindak selagi orang-orang itu berada di bawah perawatannya. Dia tahu bahwa orang-orang di desa ini jauh lebih berkualitas daripada dirinya dalam hal sihir ruang waktu, dan mereka pun menyadari apa yang ingin dia katakan, lalu setuju untuk merawat mereka. Salah satu tetua penasaran siapa orang keempat itu, dan Rio menyebutkan bahwa dia adalah seorang guru yang banyak membantunya, dan dia dipaksa untuk menikah secara politik, jadi dia menyelamatkannya pada hari pernikahannya. Para tetua tertawa mendengar ini, menganggapnya sebagai seorang pencuri hati, dan mereka setuju untuk menjaga semua orang tersebut. Tetapi dengan syarat bahwa keempat orang itu akan merahasiakan informasi tentang desa mereka, begitu mereka kembali ke wilayah tersebut. Dia menjelaskan hal ini kepada mereka, dan dia akan berangkat besok untuk membawa mereka kembali. Adegan kemudian beralih ke Rio yang sedang berbicara dengan Latifah sendirian. Dia bertanya, apa Latifah bisa memahami diskusi hari ini? Latifah menjawab bahwa dia bisa, dan Rio meminta maaf karena membicarakan kehidupan masa lalunya tanpa izin. Dia menjelaskan bahwa jika dia tidak mengungkapkan itu, dia tidak akan bisa menjelaskan segalanya kepada para tetua. Latifah lalu bertanya, apakah dia juga harus memberitahu mereka tentang asal-usulnya. Rio mengatakan bahwa dia tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan apapun. Dia bertanya lagi apakah orang-orang yang dia bicarakan sebelumnya adalah orang Jepang. Rio mengkonfirmasi bahwa mereka memang orang Jepang,
dan menyebutkan bahwa dia sudah memberitahu mereka tentang asal-usulnya sebagai orang Jepang. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana dia bisa memahami bahasa mereka. Latifah mengatakan bahwa seharusnya ini adalah rahasia di antara mereka berdua, dan Wiyao berpikir bahwa dia terlihat imut saat ini. Dia kemudian memberitahu Latifah bahwa meskipun orang Jepang lainnya muncul di dunia ini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia istimewa baginya. Dia mengingatkan Latifah bahwa dia pernah bilang bahwa dia mencintai sahabat masa kecilnya di kehidupan sebelumnya, dan dia juga memiliki seorang adik perempuan. Latifah teringat bahwa dia mencintai sahabat masa kecilnya, dan Rio kemudian dengan jelas mengatakan bahwa salah satu orang yang dia selamatkan adalah sahabat masa kecilnya itu, dan satu lagi adalah adik perempuannya yang dia bicarakan. Dia menyebutkan bahwa dia belum memberitahu mereka bahwa dia memiliki ingatan Haruto Amakawa, dan Latifah bertanya mengapa. Dia menjelaskan bahwa mereka sudah bingung berada di dunia yang berbeda dari yang biasa mereka tempati, dan dia tidak ingin menambah beban mereka. Dia berharap Latifah juga tidak mengungkapkan hal ini kepada mereka. Latifah bertanya apakah dia sebenarnya ingin memberitahu mereka tentang hal ini, tetapi dia menyatakan bahwa dia ingin menjaga ini sebagai rahasia antara mereka berdua. Dia menyebutkan bahwa mungkin suatu hari dia harus memberitahu seseorang tentang hal ini, tetapi bukan sekarang. Lalu dia memeluk Latifah. Adegan kemudian beralih ke Haruto yang meninggalkan desa keesokan harinya, dan para tetua bertanya kapan dia akan kembali bersama yang lainnya. Dia menyatakan bahwa itu akan terjadi 2 minggu kemudian, dan Latifah memintanya untuk tetap aman. Dia memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja, lalu terbang pergi. Setelah itu, kita melihat Liselot melaporkan kepada Raja François Galarz tentang peristiwa yang terjadi di ibu kota kerajaan Baltrum. Dan dia menyatakan bahwa dia memiliki permintaan lain untuknya. Dia meminta Liselot untuk memanggil Juk Huguenot, dan dia bertanya apa yang akan dia lakukan di sana. Dia menjelaskan bahwa batu suci di kerajaan mereka telah memanggil pahlawan, dan inilah alasan mereka berencana mengundang duta besar dari kerajaan tetangga untuk mengadakan acara perayaan guna memperkenalkan pahlawan. Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin mengundang pahlawan dari kerajaan Baltrum untuk kesempatan ini, dan dia berharap Liselot bisa mengirimkan surat tersebut atas namanya. Liselot setuju untuk melakukannya. Lalu dia menyebutkan bahwa dia telah mendengar nama pahlawan Baltrum adalah Hiroaki Sakata. Liselot terkejut mendengar ini, dan merasa nama ini memiliki nuansa nostalgia. Dia menyadari bahwa orang ini mungkin berasal dari Jepang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada raja tentang hal ini. Kemudian, dia menanyakan nama pahlawan yang dipanggil di kerajaan mereka, dan dia menemukan bahwa namanya adalah Satsuki. Sang raja berspekulasi bahwa para pahlawan mungkin berasal dari negeri yang sama, karena mereka memiliki nama yang mirip. Lalu dia menyuruh Liselot untuk menemui pahlawan mereka, meminta putrinya untuk memandu Liselot bertemu Satsuki. Liselot kemudian bertemu dengan pahlawan yang memperkenalkan dirinya kepadanya. Adegan beralih ke Weiss yang melihat Amun dari kejauhan di malam hari. Dan dia berpikir bahwa dia bisa mengerti mengapa Rika Merchant Guild memiliki markas di kota ini. Kita lihat dia dikelilingi oleh beberapa orang yang mirip cool, dan dia meminta mereka untuk membantunya. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan beberapa figur kosong yang bagus. Dia lalu memerintahkan para monster untuk mencari siapapun yang punya mana besar di pinggiran Amund dan membawanya hidup-hidup kepadanya. Dia bilang untuk membunuh sebanyak mungkin saksi yang tidak perlu dan memberikan batas waktu sampai malam besok. Dia berpikir dengan cara ini, dia akan punya banyak boneka kosong yang dia butuhkan dan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk mencari uang. Lalu dia akan bersembunyi sejenak. Setelah itu, kita lihat Celia yang sedang mengajar Masato. Meski Masato agak kesulitan, tapi dia mulai mengerti bahasanya. Celia bilang bahwa dia sudah banyak berkembang sejak mereka mulai belajar 2 minggu lalu. Di dapur, Miharu bertanya kepada Aki apakah Haruto akan segera kembali. Aki bilang bahwa Haruto sudah jadi topik pembicaraan Miharu sejak kemarin malam, dan dia penasaran berapa lama mereka akan hidup seperti ini. Aki bilang seharusnya dia sudah mulai sekolah lagi sekarang, tapi alih-alih, dia terjebak di dunia ini dan tidak tahu di mana Takahisa dan Satsuki. Dia khawatir mungkin dia tidak akan pernah bertemu ibunya atau orang lain di masa depan.
Dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan bisa melihat ibunya atau siapapun yang dia kenal, dan Miharu mencoba menghiburnya. Aki bertanya kepada Miharu apakah dia tidak khawatir. Miharu bilang dia memang khawatir, tapi dia punya Aki dan Masato di sampingnya. Juga ada Haruto dan yang lainnya. Dia merasa ini membuatnya lebih tenang. Aki penasaran apakah Miharu nggak mau kembali ke dunia lama mereka. Miharu jawab bahwa dia ingin, tapi panik nggak akan membantu mereka. Haruto sudah berusaha sebaik mungkin, dan sekarang yang bisa mereka lakukan adalah mempercayakan segalanya padanya. Aki kemudian nanya apa pendapat Miharu tentang Haruto, dan Miharu bilang bahwa di dunia lama, dia merasa cemas di sekitar laki-laki. Tapi setiap kali bersama Haruto, rasanya menyenangkan. Miharu bilang, Haruto itu orang yang bisa diandalkan, dan baik hati. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan nama Haruto yang sama dengan kakak Aki. Mendengar ini, Aki jadi marah, dan bilang bahwa membandingkan Haruto dengan kakaknya itu tidak sopan. Miharu minta maaf, dan Aki juga minta maaf setelah menyadari kesalahannya. Lalu dia keluar untuk menenangkan diri. Setelah di luar, Aki merasa bodoh karena menyalahkan Miharu, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia bertanya-tanya apakah Miharu yang masih jatuh cinta dengan Haruto. Dia jadi bingung harus berpikir apa lagi. Dan saat itu, Miharu datang menghampirinya. Aki dan Miharu melihat monster-monster yang tadi muncul di depan mereka. Dan mereka berdua bingung ini monster apa. Mereka berdua berpikir harus masuk ke dalam rumah. Tapi monster-monster itu mulai menghancurkan penghalang dan mencoba menyerang mereka. Untungnya, Aisyah datang menyelamatkan mereka. Dia melepaskan serangan ke arah monster-monster itu. Dan Masato yang ada di dalam rumah mendengar suara ledakan itu. Dia penasaran itu suara apa. Dan Celia menyuruhnya untuk tetap di sini, sementara dia pergi mengecek. Aki dan Miharu bertanya ke Aisyah tentang monster itu, dan Aisyah bilang kalau itu monster yang mungkin tertarik karena energi magis dari penghalang. Dia melihat monster itu masih hidup meskipun sudah terkena serangannya, dan ingat janjinya ke Ryo untuk melindungi semua orang. Tiba-tiba, dua monster mencoba menyerang mereka bersama-sama. Aisyah berhasil menghentikan salah satu monster, tapi yang lainnya berhasil lewat, dan Celia langsung mengambil tindakan untuk mengurusnya. Monster itu mencoba menyerang lagi, tapi Haruto muncul dari atas dan menyelamatkan mereka. Dia minta maaf karena terlambat datang. Haruto melihat monster yang baru saja dia serang itu tampak kuat. Lalu dia nanya ke Aisyah, apakah dia tahu tentang monster-monster ini. Aisyah menjawab bahwa dia hanya tahu kalau monster ini terasa seperti monster pada umumnya. Dan yang berwarna lebih gelap itu lebih kuat daripada dua yang lainnya. Ryo memutuskan untuk menarik perhatian monster yang lebih gelap ke arahnya, dan dia meninggalkan yang berwarna abu-abu untuk Aisyah. Aisyah mengerti, dan Ryo berhasil menghentikan monster gelap itu saat mencoba melarikan diri. Monster itu menyerangnya, tapi Ryo berhasil menghindar dan menekannya ke tanah. Dia mencoba untuk mengecek apakah monster itu bisa mengerti dia, tetapi ternyata monster itu tidak bisa. Jadi dia menusuknya dengan pedangnya. Monster itu kemudian mengucapkan sesuatu kepadanya sebelum akhirnya mati dan meninggalkan sebuah kristal. Melihat kristal itu, Ryo berpikir bahwa monster itu pasti adalah monster, dan dia menyadari bahwa Aisyah juga sudah mengalahkan monster-monster yang lain. Ryo kemudian mengucapkan terima kasih kepada Aisyah atas bantuannya, dan dia merasa monster itu mungkin meminta untuk dibunuh di akhir pertempuran. Setelah itu, Aki meminta maaf karena keluar dari rumah meskipun Ryo sudah menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Miharu juga ikut minta maaf sambil mengatakan bahwa Aki keluar karena sebelumnya dia mengucapkan sesuatu yang tidak sensitif padanya. Ryo kemudian mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa dia mencium aroma yang enak, dan dia penasaran apakah mereka sedang memasak nasi omiya. Miharu menjawab bahwa mereka memang sedang memasak, dan Celia menambahkan bahwa mereka harus makan karena dia lapar, dan Misato setuju. Ryo juga mengaku kelaparan, jadi Miharu dan Aki pergi untuk menyajikan makanan, tetapi sebelum mereka pergi, Ryo memberitahu semua orang bahwa mereka akan segera memindahkan rumah. Setelah itu, kita melihat monster-monster yang selamat kembali ke Wise dengan beberapa manusia. Wise menyadari bahwa satu kelompok hilang. Dia bertanya-tanya apakah mereka dibunuh oleh target-target mereka, dan dia mengatakan bahwa membunuh sekelompok Revenant bukanlah hal yang mudah. Dia berpikir bahwa rencananya akan tertunda karena jumlah mereka berkurang, tetapi untuk saat ini,
dia memutuskan untuk membuat lebih banyak boneka kosong, sambil bertanya-tanya berapa banyak yang akan kembali kepadanya kali ini. Setelah itu kita lihat Latifah yang lagi mikir bahwa sebentar lagi orang yang dulu pernah dicintai kakaknya di kehidupan sebelumnya, serta adik perempuannya dari kehidupan sebelumnya, akan datang ke sini. Dan mereka bakal ditemani oleh guru yang sangat dihormati kakaknya. Dia ingat kalau kakaknya pernah bilang dia nggak perlu cerita tentang dirinya. Tapi dia kepengin cerita, soalnya orang-orang ini penting buat kakaknya. Rio dan yang lainnya akhirnya teleportasi ke sana. Dan mereka kaget banget karena cuma butuh sedetik buat sampai. Latifah dan teman-temannya datang menyambut mereka, dan Latifah langsung menyapa kakaknya dengan hangat. Semua orang terpesona sama betapa lucunya Latifah. Dan mereka kagum bahwa memang ada orang-orang berwujud binatang di tempat ini. Lalu Sarah menyambut mereka ke desa, dan dia serta teman-temannya membungkuk di hadapan Aisyah, bilang kalau mereka merasa terhormat bisa bertemu lagi dengan dia. Melihat ini, yang lain jadi penasaran apakah Aisyah penting buat mereka, dan Rio menjelaskan kalau orang-orang roh melihat roh tingkat tinggi yang bisa berbentuk manusia sebagai sesuatu yang istimewa. Bikin mereka refleksi juga gimana mereka sudah memperlakukan Aisyah selama ini. Miharu coba kasih perlakuan istimewa buat Aisyah, tapi Aisyah langsung bilang, nggak perlu ada formalitas kayak gitu. Celia lalu memperkenalkan dirinya ke Latifah, dan dia memuji ekornya sambil nanya, apakah dia boleh menyentuhnya. Latifah mengizinkan, dan Celia langsung menikmati kelembutan ekornya yang fluffy banget. Yang lain berpikir mungkin Celia emang suka banget sama hal-hal yang fluffy. Dan Latifah bilang dalam bahasa Jepang kalau tempat ini pasti surga buat Celia. Mereka kaget lihat Latifah bisa bahasa Jepang. Dan Latifah akhirnya mengungkapkan kalau dia juga punya ingatan dari kehidupan sebelumnya seperti Rio. Dia bilang, dia juga bisa ngajarin bahasa Australia kalau mereka mau. Dan Rio nanya apakah dia yakin mau ngasih tahu hal ini. Latifah mengangguk dan menjelaskan bahwa dia sudah cerita hal ini ke teman-temannya dan juga para tetua di desa. Latifah juga bilang, dia paham banget rasanya terlempar ke dunia yang benar-benar baru, dan sebagai adik perempuan Rio, dia ingin bantu dia sebaik mungkin. Rio mengerti, dan dia senang banget karena Latifah punya perasaan seperti itu. Setelah itu, mereka saling memperkenalkan diri, dan saat Miharu memperkenalkan dirinya, Latifah sadar bahwa dia adalah orang yang pernah dicintai kakaknya di kehidupan sebelumnya. Lalu, adegan beralih ke Sarah, yang membimbing mereka ke desa, sambil bilang kalau semua orang nggak sabar buat bertemu mereka. Dan saat mereka berjalan-jalan keliling desa, mereka memperhatikan kalau semua orang di desa itu malah sembunyi dari mereka, seperti ketakutan. Masato nyeletuk kalau ini pasti gara-gara wajah seram Aki, dan Aki langsung nggak suka dibilang begitu. Mendengar mereka berdebat kecil, Latifah berpikir kalau mereka pasti akrab, tapi mereka langsung menyangkal bersamaan, bikin Latifah malah makin curiga. Rio kemudian menjelaskan ke semuanya bahwa penduduk desa ini memang cenderung menjaga jarak dari manusia. Jadi reaksi mereka kemungkinan karena jarangnya ada kunjungan seperti ini. Tiba-tiba, ada anak kecil bertelinga kelinci yang mendekati Miharu, dan Miharu pun berbicara lembut padanya. Tapi si anak nggak mengerti, jadi dia membisikkan sesuatu ke telinga Latifah. Latifah lalu memberitahu bahwa anak itu menganggap seragam Miharu agak aneh. Miharu kemudian menjelaskan kalau dia memang sengaja memakai baju formal karena mereka akan bertemu para tetua desa. Dia bertanya-tanya apakah itu terlihat aneh, tapi Latifah bilang memang agak jarang, walau si anak ternyata menganggapnya lucu. Miharu bilang ke anak itu kalau telinga kelincinya juga lucu, dan anak itu senang mendengarnya. Dia pun kembali ke ibunya, dan setelah melihat bahwa tamu-tamu ini baik hati, penduduk desa Beastman jadi berani keluar dan mengelilingi mereka. Akhirnya, mereka semua jadi cepat akrab. Adegan berlanjut ke persiapan desa untuk menyambut tamu-tamu ini dengan pesta di malam harinya. Dan Masato super antusias menyambut pesta ini, tapi Aki langsung memperingatkannya buat bersikap baik. Miharu senang banget karena penduduk desa mengadakan pesta megah buat mereka. Sementara Celia bahagia banget melihat begitu banyak orang berbulu lembut di sekitar. Rio pun ikut senang lihat mereka semua menikmati acara ini. Dan para tetua desa sangat gembira bisa bertemu Aisyah lagi. Mereka menyambut para tamu dari dunia lain dengan hangat. Dan Dominic memperhatikan bahwa mereka tidak jauh berbeda dari manusia di dunia mereka. Saat itu, Dryas muncul dengan sangat megah,
bikin para pendatang tertegun kagum melihat kemunculannya yang begitu anggun. Semua orang lalu bersulang untuk teman-teman baru mereka, dan pesta pun berjalan dengan meriah. Dryas berpikir kalau tamu-tamu dari dunia lain ini punya aura yang enak dilihat, dan Aisyah setuju. Masato menyadari ada hidangan Jepang di pesta ini, tapi Aki nggak percaya sampai dia melihatnya sendiri. Ternyata, Latifah yang membuat hidangan itu untuk memberi sentuhan nostalgia buat mereka. Aki lalu melihat Rio dikerumuni oleh banyak orang dan berpikir bahwa semua orang kelihatannya suka sama Rio. Selain itu, dia juga kakak yang baik. Latifah bilang kalau dia bangga memanggil Rio sebagai kakaknya, dan Aki jadi agak cemburu melihat kedekatan mereka. Meski begitu, dia sebenarnya nggak mau mengakui perasaan itu secara langsung. Aki berharap bisa segera menemukan kakaknya, Takahisa. Dia bertanya-tanya sekarang di mana kakaknya berada, dan ingin cepat-cepat mencarinya, begitu ada kesempatan. Dia kemudian bilang ke Latifah kalau dia ingin bisa cepat-cepat belajar bahasa Australia, dan Latifah pun menawarkan diri untuk mengajarkannya. Setelah pesta berakhir, Latifah mengajak mereka semua ke rumahnya, dan dia bilang kalau mulai sekarang ini juga akan jadi rumah mereka. Mereka senang banget melihat rumah Latifah yang besar dan nyaman, dan Latifah pun menunjukkan semua sudut rumah dengan penuh semangat. Olivia dan Alma kemudian menyarankan agar mereka beristirahat dan mencoba pemandian terbuka untuk rileks. Masato langsung antusias mendengar itu, dan kita lihat para gadis sedang menikmati berendam di sana. Mereka asik santai-santai, sementara Masato lagi bete karena kalah suit batu gunting kertas sama Aki. Jadi dia harus nunggu dulu buat mandi. Dia mikir seharusnya tadi dia minta Rio main gantinya, karena yakin Rio pasti menang. Tapi Rio nggak begitu yakin juga. Untuk ngebuktiin, Masato akhirnya main sweat sama Rio, tapi Rio malah kalah telak. Sementara di pemandian, Aki berpikir bahwa mereka benar-benar telah sampai di tempat yang luar biasa. Dan dia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti mereka bisa kembali pulang. Miharu yakin kalau mereka pasti bisa pulang suatu saat nanti. Di rumah, Masato penasaran dan bertanya ke Rio, kenapa dia bisa sekuat itu. Pertanyaan ini bikin Rio teringat pada ibunya yang sudah tiada. Dan dia bilang ke Masato bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dan untuk melakukannya, dia perlu menjadi lebih kuat lagi. Masato juga ingin jadi lebih kuat supaya bisa melindungi Aki dan Miharu. Lalu, Latifah memberitahu mereka kalau pemandian sudah kosong, dan mereka pun langsung masuk untuk mandi. Keesokan harinya saat sedang berjalan-jalan, Celia melihat Rio yang sedang latihan, dan berkomentar kalau dia bangun pagi-pagi sekali. Celia bilang bahwa desa ini terasa damai dan nyaman. Lalu Rio meminta maaf karena membuatnya menunggu lama. Mereka berdua kemudian duduk untuk berbincang, dan Rio memberitahu Celia bahwa Miharu dan yang lain sudah mulai betah di desa ini, dan dia juga bisa membantu menyampaikan surat Celia ke orang tuanya. Celia berterima kasih atas niat baiknya, tapi dia mengingatkan Rio untuk tidak terlalu memaksakan diri, karena dia tahu Rio sudah bekerja keras untuk mengembalikan Miharu dan yang lain ke dunia mereka. Celia ingin mendukung Rio dalam misinya itu. Dia kemudian bertanya apa rencana Rio ke depannya, dan teringat bahwa Rio juga sudah mendirikan batu nisan untuk orang tuanya. Namun, ada hal lain yang Celia merasa dia menghalangi, karena Rio harus datang menyelamatkannya. Celia berkata bahwa Rio nggak perlu melakukan apapun untuknya. Tapi, Rio meyakinkannya bahwa walaupun benar ada hal-hal yang masih harus ia selesaikan, Celia sama sekali nggak menghalangi jalannya. Rio bilang bahwa saat itu, satu-satunya keinginannya adalah menyelamatkannya, dan keinginannya untuk mengembalikan teman-teman dari dunia lain juga sama kuatnya dengan itu. Dia juga mengungkapkan rencananya setelah ini, yaitu pergi ke Rodania untuk mencari informasi tentang para pahlawan. Celia senang mendengar rencana masa depan Rio, dan dia berharap Rio gak akan ragu buat meminta bantuannya kalau butuh. Dia mengingatkan Rio bahwa dia adalah penyihir terkuat di kerajaan Beltrum. Celia menyatakan bahwa dia akan selalu ada di sisinya, apapun yang terjadi, dan Rio merasa tenang mendengar ini. Setelah itu, kita lihat Rio, Aisyah, dan Celia yang siap berangkat. Sementara Latifah mengucapkan salam perpisahan dan mendoakan keselamatan mereka, bilang kalau dia akan menjaga semuanya di sini. Kemudian, Sarah menyebutkan bahwa Miharu punya hadiah untuk mereka, dan Miharu memberikan tok bekal kepada Rio. Rio berterima kasih dan memuji Miharu atas usaha kerasnya. Miharu bilang bahwa ini hanya tanda terima kasih kecil, karena Rio selama ini sudah banyak membantu dan menjaga mereka.
Rio berharap Miharu nggak usah terlalu mikirin ini, tapi Miharu janji suatu hari nanti bakal membalas semua kebaikan Rio. Rio bilang kalau bekal yang Miharu buat ini udah lebih dari cukup sebagai tanda terima kasih. Sarah dan Alma juga berharap Rio menikmati makanannya, karena Miharu benar-benar serius mengerjakannya. Masato bilang ke Rio bahwa dia akan berusaha keras buat belajar bahasa Australia, sementara Aki terlihat sedih di tengah momen ini, walau dia berusaha kelihatan baik-baik aja. Lalu Rio dan yang lainnya pun terbang pergi, dan saat mereka meninggalkan desa, Latifa bilang ke teman-teman dari dunia lain supaya belajar bahasa Australia sampai lancar, dan bikin Rio kaget pas dia balik nanti. Adegan kemudian berpindah ke rodanya, di mana Liselot mengundang sang pahlawan buat hadir di pesta kerajaan. Dia menyebutkan bahwa Duke Huguenot, Putri Flora, dan Lady Rowana juga diundang. Duke Huguenot bilang dia sebenarnya ingin sekali setuju, tapi dia menyerahkan keputusan sepenuhnya ke sang pahlawan. Liselot menambahkan kalau dia nggak bermaksud memaksa sang pahlawan untuk hadir, dan dia minta agar sang pahlawan mempertimbangkan undangan ini. Di sisi lain, Hiroaki tampak terpukau dengan kecantikan Liselot, berpikir kalau semua tentang dirinya itu lucu. Dia bertanya-tanya apakah Liselot adalah bintang utama dari kisah hidupnya. Hiroaki menahan diri biar nggak loncat kegirangan. Dia tetap berusaha menjaga sikapnya, dan bertanya apakah pesta ini bertujuan untuk memperkenalkan pahlawan mereka. Dia setuju untuk datang, sambil penasaran apakah Liselot juga akan hadir. Liselot menjawab kalau dia akan ikut, tapi dia bingung kenapa Hiroaki bertanya begitu. Dia juga menambahkan bahwa raja pasti senang mendengar pahlawan akan hadir. Sementara itu, Rio dan yang lainnya terlihat terbang di atas langit Klee. Dijelaskan kalau Klee adalah tempat di mana Celia tumbuh besar, dan wilayah ini dikuasai oleh Count Claire. Celia bilang ke Rio bahwa mereka bisa masuk ke rumah besar lewat pintu rahasia yang hanya diketahui keluarganya, dan mereka akan kembali setelah menaruh surat di dalam rumah. Mereka lalu mendarat di sekitar rumah besar itu, dan Celia memberitahu Rio bahwa pintu rahasia itu berada di dekat air mancur. Dia khawatir mereka mungkin akan ketahuan oleh para penjaga. Jadi Rio menyarankan untuk menggunakan seni roh untuk menyembunyikan diri. Aisyah lalu melakukan seni roh itu, dan begitu mereka menghilang, para penjaga mendengar suara aneh dan segera pergi untuk memeriksa. Rio dan yang lainnya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap masuk melalui pintu rahasia, sementara Count Claire diberitahu tentang adanya aktivitas di dalam lorong rahasia itu. Rio juga sadar kalau mereka sudah terdeteksi, dan Celia pun buru-buru memasukkan suratnya ke dalam rumah. Sementara itu, ayah Celia juga masuk ke pintu rahasia dengan pikiran bahwa lorong ini hanya diketahui anggota keluarganya saja, dan seharusnya tidak ada orang luar yang bisa masuk. Celia berhasil menaruh suratnya di dalam rumah, dan segera keluar tepat saat ayahnya memasuki ruangan. Ayahnya lalu melihat surat itu dan membacanya. Dalam surat itu, Celia meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena telah membuat mereka khawatir. Dia meminta mereka agar tidak usah cemas, karena dia baik-baik saja dan hidup bersama orang-orang yang bisa dia percaya. Dia juga tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan pernikahan mungkin telah mengecewakan ayahnya, dan Celia menyampaikan bahwa suatu hari nanti dia akan kembali. Dia memohon agar ayahnya menjaga kesehatannya sampai saat itu tiba. Setelah membaca surat itu, Count Claire keluar dari rumah sambil memanggil nama Celia dan mencarinya, tapi dia tidak bisa menemukannya. Para penjaga di sekitar rumah bertanya apa ada yang salah, tetapi dia bilang tidak ada apa-apa. Dia berpikir bahwa Celia tidak mengecewakannya, dan berjanji akan bertemu lagi dengannya. Sementara itu, kita melihat Rio dan yang lainnya terbang di langit. Rio bertanya kepada Celia, apakah dia yakin tidak ingin bertemu dengan ayahnya. Celia merasa ini adalah keputusan terbaik. Sambil menghapus air mata dari matanya, Rio meyakinkan dia bahwa mereka harus kembali lagi, dan di lain waktu, dia akan bisa bertemu orang tuanya secara langsung. Lalu, scene berpindah ke Liselot yang terbang kembali ke Amund menggunakan kapal udara. Tiba-tiba, kapal udara itu berbelok tajam. Liselot bertanya-tanya ada apa, dan salah satu pelayannya Chloe memberitahunya bahwa ada naga hitam yang muncul di dekat situ. Dia menjelaskan bahwa karena hal ini, mereka terpaksa meninggalkan tempat itu dan tidak akan kembali. Chloe juga mengatakan bahwa mereka harus mendarat di kota terdekat. Setelah itu, kita lihat Liselot dan yang lainnya mendarat di Nor, sebuah kota di kerajaan Galark.
Kapten kapal merasa lega banget karena naga nggak menyadari keberadaan mereka. Dia bilang kalau lanjut terbang bakal terlalu bahaya, makanya dia mutusin buat berhenti di sini, dan Liselot pun memuji keputusan cepatnya. Mereka juga sadar kalau kapal udara keluarga Huguenot udah mendarat di dekat mereka, dan mereka disambut oleh Baronet Hiroaki. Tak lama, Hiroaki juga datang dan penasaran apakah Liselot udah ketemu sama pahlawan dari Beltrum. Liselot bilang iya, bahkan dia udah ngasih undangan juga. Dia juga heran kenapa Hiroaki ada di sini, dan Hiroaki ngejelasin kalau Duke Huguenot punya urusan di Galar, jadi dia sekalian ikut ke Amund. Tapi di tengah jalan, mereka ketemu naga, jadi mereka harus berhenti dulu. Huguenot bilang mereka perlu diskusi soal gimana menangani situasi ini, dan dia nanya ke Hiroaki, apakah mereka bisa pakai tempat buat rapat. Hiroaki pun ngundang mereka ke rumah besarnya buat rapat ini, dan adegan beralih ke Rodania. Saat melihat jalanan yang ramai, Leo berpikir kalau tanah milik Markis Rodin keren banget, tetap hidup dan ramai, meskipun tuannya udah diasingkan dari ibu kota kerajaan. Celia setuju, dan dia sadar kalau Aisyah nggak kelihatan di mana-mana. Mereka mulai mencarinya, dan akhirnya nemu Aisyah di sebuah warung terdekat, lagi asik makan sate. Leo mau bayar satenya, tapi pemilik warung nolak bayaran itu, sambil nunjuk ke seorang pria lusuh di warungnya. Bilang kalau itu traktiran dari pria itu. Dia juga nanya apa mereka mau makan sesuatu lagi, tapi Rio menolak, nggak mau terlalu menikmati. Si pemilik warung bilang, nggak usah nahan-nahan, soalnya pria itu udah dapat bayaran besar buat nyiapin kapal udara untuk sang pahlawan. Dia juga nyebut kalau si pria tadi ngomong soal para pahlawan yang diundang ke pesta presentasi. Rio pun nanya apakah dia tahu nama para pahlawan itu. Pemilik warungnya nggak tahu, tapi dia bilang kalau kapal mereka menuju ke Galark, dan mereka berangkat hari ini. Adegan kemudian berpindah ke Liselot dan yang lainnya yang lagi rapat membahas soal naga. Liselot bilang kalau mereka sebenarnya nggak siap buat ngadepin naga. Dia bilang kalau dalam situasi terburuk, mereka mungkin harus mempertimbangkan buat ninggalin kota dan mengevakuasi warga. Hiroaki ngomong kalau dia bisa dipercayakan buat mengurus warga Northahin. Dan Liselot pun nanya ke Huguenot apa pendapatnya. Sebelum Huguenot sempat ngomong apa-apa, Hiroaki nanya ke Liselot soal rencana dia, dan Liselot bilang dia bakal balik ke Amund. Meskipun dia udah ninggalin perwakilan di sana, dia tetaplah gubernur kota itu. Hiroaki penasaran, apakah Liselot bakal pakai kapal udara buat perjalanan itu? Tapi Liselot bilang dia bakal lewat jalur darat. Dia bilang, kalau dia berangkat besok pagi, masih bisa nyampe sebelum malam. Hiroaki mikir kalau itu agak berbahaya buat Liselot dan para pelayannya buat jalan sendirian. Jadi dia nawarin diri buat nemenin, kebetulan mereka juga mau ke Amund. Liselot bilang sih, kalau pelayan-pelayannya udah dilatih buat bertarung, tapi Hiroaki tetap keukau pengen ikut. Muna sempat mau protes, tapi Duke Huguenot malah setuju sama keputusan Hiroaki. Liselot coba bilang kalau dia nggak mau Hiroaki kena bahaya, soalnya dia kan pahlawan dari negeri lain. Tapi Hiroaki tetap bersikeras buat ikut. Duke Huguenot juga bilang ke Liselot supaya nggak usah khawatir, karena mereka nggak bakal nyalahin dia kalau ada apa-apa selama perjalanan ini. Liselot nanya lagi buat pastiin, dan Huguenot bilang dia yakin. Dia bilang kalau bakal lebih ribet kalau si pahlawan bertindak sendiri-sendiri, dan dia nanya pendapat Putri Flora, yang setuju sama dia. Hiroaki pun mantap buat nemenin Liselot ke Amund, dan dia yakin perjalanannya nggak bakal sebahaya itu. Kalau ada apa-apa, Liselot bisa andalin dia. Hiroaki lalu memanggil pedangnya dan ngenalin pedang itu sebagai Yamada no Orochi. Dengan nada sedikit nyindir, dia bilang kalau dia sendiri yang kasih nama itu. Mikir nama itu keren, padahal aslinya rada norak. Keesokan harinya, beberapa prajurit mulai bersiap-siap buat keberangkatan mereka. Dan seorang prajurit yang dikenal Arya nyamperin dia. Dia ngenalin dirinya sebagai Waymon Brandt, seorang kapten ksatria di bawah perintah Duke Huguenot. Dia menyapa Liselot, dan Liselot nanya apakah Raymond kenal sama Arya. Ternyata iya, dan dia bilang ke Arya kalau dia ikut prihatin atas apa yang terjadi sama keluarganya. Dari situ, kita tahu kalau Arya dulunya adalah bangsawan yang keluarganya jatuh miskin. Arya bilang kalau dia baik-baik aja sekarang, soalnya dia udah diurus sama Liselot. Lalu pahlawan datang, dan mereka semua siap-siap buat berangkat besok. Adegan beralih ke perjalanan mereka, dan Hiroaki mikir kalau ternyata asik juga sekali-sekali naik kereta yang goyang-goyang begini. Rona bilang ke Hiroaki buat nggak lengah, tapi Hiroaki minta Rona buat nggak terlalu khawatir.
Liselot lalu ngomong ke Flora. Mungkin dia nggak terbiasa naik kereta seperti ini, jadi dia minta Flora kasih tahu kalau ada kesulitan. Flora bilang bukan soal itu, cuma dia memang nggak terlalu jago ngomong, dan lebih suka dengerin orang lain. Liselot nggak setuju, dan dia bilang kalau dia senang banget bisa ngobrol sama Flora, karena banyak hal yang pengen dia ceritain. Hiroaki langsung nyeletuk, biar mereka jangan lupa ajak dia juga ngobrol. Tapi sebelum Liselot sempat jawab, Arya tiba-tiba ngerasain ada monster di sekitar, dan mereka langsung berhenti. Arya ngasih aba-aba ke semua orang buat siap-siap tempur, dan pintu kereta langsung ditutup biar aman. Para prajurit berusaha mencari-cari di mana monsternya, tapi nggak kelihatan. Arya kasih tahu mereka kalau monster-monster itu lagi ngumpet di hutan sekitar mereka. Dan tiba-tiba mereka semua ngelihat banyak banget monster muncul di sekeliling. Arya merasa kalau kemunculan monster ini kayaknya nggak wajar, dan dia curiga ada sesuatu yang aneh di sini. Monster-monster itu mulai menyerang mereka pakai batu-batu, dan para ksatria langsung pakai tameng buat melindungi diri dan kereta dari serangan itu. Beberapa batu masih aja kena kereta, dan Hiroaki penasaran. Sebenarnya ada apa sih? Pas banget, para pelayan langsung pakai sihir mereka buat ngasih penghalang pelindung di sekitar kereta. Dan Waemon langsung ngatur strategi para ksatria biar tahu gimana cara ngadepin situasi ini. Arya bilang ke Waemon biar dia ngurus pertahanan depan, sementara Waemon fokus sama monster-monster di bagian belakang bareng para prajurit. Dari depan, monster-monster itu mulai menyerbu. Jumlahnya ratusan. Arya kasih tahu Liselot buat jangan keluar sampai dia bilang aman, karena di luar situ lagi bahaya banget. Dia juga nyuruh pelayan-pelayan buat menurunkan penghalang dan bertarung sendiri-sendiri. Arya lalu menyerang monster-monster di depan dengan meriam sihir dan lanjut maju pakai pedang, ngehajar monster satu persatu. Pas lagi lihat aksi Arya, pelayan-pelayan lain cerita kalau Arya tuh punya julukan Putri Pemenggal Kepala. Dengar cerita itu, mereka juga langsung ikutan bertarung. Sementara itu, ternyata semua serangan ini diatur sama Weiss, yang lagi nonton dari tempat aman di atas langit. Dia lihat Arya yang terus-terusan ngalahin monster, dan langsung sadar kalau dia pasti adalah orang kepercayaan Liselot, sekaligus senjata andalannya. Weiss ngelihat kalau pertahanan di kedua sisi cukup kuat, dan bawahan-bawahan Liselot juga lumayan tangguh. Tapi dia masih bisa ngelihat celah yang bisa dimanfaatin. Sementara di dalam kereta, Hiroaki malah lebih khawatir dari para cewek. Ketakutan sama apa yang lagi terjadi di luar. Liselot mencoba nenangin dia, bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja. Flora minta Hiroaki percaya sama para prajurit di luar, tapi Hiroaki masih nggak bisa tenang. Soalnya dia belum dapat penjelasan apa-apa. Ini bikin Flora jadi ikut khawatir. Dan Liselot pegang tangan Flora, bilang kalau dia juga takut. Tapi dia pengen kasih rasa tenang ke Flora, biar dia bisa hadapi rasa takutnya. Ngikutin contoh Liselot, Hiroaki juga pegang tangan Rona. Tapi dia pura-pura bilang kalau Rona yang takut, padahal sebenarnya dia yang malu ngakuin ketakutannya sendiri. Rona ngerti situasinya, dan ikut aja main peran pura-pura itu. Tiba-tiba ada suara keras duk dari atas kereta, dan Hiroaki langsung panik. Nanya apakah ada sesuatu di atas. Nggak tahan lagi, dia keluar dari kereta bareng Rona, dan Liselot coba nahan, tapi Hiroaki nggak dengerin. Jadi akhirnya dia nggak punya pilihan selain ngikutin mereka keluar. Sambil keluar, Liselot mikir dalam hati kalau Hiroaki tuh kayak anak kecil yang rewel. Liselot langsung bikin penghalang sihir buat melindungi dirinya dan Flora. Dan dia kaget lihat banyak banget monster di luar. Hiroaki nanya apa yang lagi terjadi, dan dia ragu apa mereka bisa menang melawan jumlah monster sebanyak ini. Liselot lihat kalau kerjasama antara prajurit mereka masih cukup solid saat ini, dan dia berharap mereka bisa bertahan. Tapi Hiroaki nggak suka sama situasinya yang kelihatan suram banget. Sambil mikir kalau ini kayak game, dia bilang kalau dia udah main di mode sulit kayak gini. Dia gemetaran sambil megang pedangnya, dan Liselot minta Rona buat jagain Flora, karena dia mau pakai sihirnya buat nyembuhin yang terluka. Rona setuju, dan waktu Liselot pergi, Hiroaki berusaha nenangin diri, mikir kalau ini situasi stres kayak yang biasa ada di game atau novel isekai. Di luar, kita lihat Liselot lagi nyembuhin seorang prajurit, dan Arya datang nanya apa dia baik-baik aja. Liselot bilang dia baik, terus minta laporan situasi di Arya. Arya ngasih laporan ke Liselot kalau mereka sekarang terpaksa bertahan dari dua arah, dan sebagian besar monster udah dia arahkan ke depan, sementara sisanya diurus sama yang lain. Dia bilang bakal ke bagian belakang sekarang,
dan Liselot minta dia buat beresin semuanya cepat-cepat. Arya ngerti dan langsung cabut. Di sisi lain, Blaze melihat Arya yang bergerak ke belakang, dan dia yakin kalau pengalih perhatiannya sukses. Saat Arya bertarung, ngalahin monster satu persatu, para prajurit yang ngelihat kagum banget, ngerasa dia hebat banget dan agak seram juga. Arya bilang ke prajurit buat biarin dia yang ngurus monster di area ini dan minta mereka buat bantu pertahanan di sisi sayap. Baemon sempat muji dia dengan bilang kalau dia keren banget dan tiba-tiba mereka dengar suara raungan monster. Ternyata, monster itu adalah Minotaur raksasa, monster legendaris dari perang iblis dulu. Hiroaki langsung mikir kalau ini pasti bakal jadi akhir mereka. Gak lama, muncul Minotaur kedua dan diikuti sama yang ketiga. Hiroaki ketakutan banget sampai jatuh duduk saking ngerinya ngelihat monster-monster seganas itu. Arya pengen maju buat bantu tuannya, tapi monster-monster itu nggak kasih dia ruang buat pindah posisi. Salah satu Minotaur nyerang Arya, tapi dia berhasil menghindar. Sementara itu, dua Minotaur lainnya udah dalam perjalanan menuju Liselot dan yang lain. Minotaur itu melempar kereta seperti mainan, nunjukin kekuatan dan keganasannya yang luar biasa. Saat dia menyerang Putri Flora, Liselot langsung nyelamatin dia. Tapi waktu Minotaur itu hampir nyerang mereka berdua, tiba-tiba Rio muncul dan menebas tangan Minotaur itu. Dia bahkan pakai pedang Minotaur sendiri buat ngalahin monster itu, dan bilang kalau dia bakal bantu mereka. Melihat ini bikin Flora ingat kalau situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, dan dia mulai bertanya-tanya apa orang ini adalah Rio. Tiba-tiba, Minotaur lain maju buat nyerang mereka. Tapi Rio ngelancarin satu serangan yang bikin monster itu terpental jauh, dan para pelayan serta Flora semua kaget ngelihatnya. Minotaur terakhir datang buat nyerang Rio, tapi dia dengan mudah menghindar dan memotong monster itu jadi berkeping-keping. Para prajurit langsung bersorak buat Rio, dan monster-monster lain ketakutan dan kabur ngelihat kekuatan Rio yang luar biasa. Rio tiba-tiba melihat Flora di antara orang-orang yang dia selamatkan. Terus dia mikir, gak nyangka banget bisa ketemu Flora kayak gini. Flora masih bingung, apa ini memang Rio? Liselot terus bilang terima kasih ke Rio karena udah nyelamatin mereka tadi, sambil ngenalin dirinya sebagai Gubernur Amund. Rio kenalin dirinya pakai nama aliasnya, Haruto. Terus Liselot kenalin juga Juk Huguenot sama Putri Flora. Flora terus ngeliatin Rio, terus Liselot nanya, apa semuanya baik-baik aja? Rio juga minta maaf kalau dia udah bikin kurang nyaman. Flora bilang bukan begitu maksudnya. Terus nanya, apa mereka pernah ketemu sebelumnya? Tapi dia bohong bilang mereka belum pernah ketemu. Soalnya dia bakal inget banget kalau ketemu sama orang dari keluarga kerajaan. Huguenot terus nanya apa dia berasal dari keluarga bangsawan. Soalnya Flora bilang pernah lihat dia, dan gak mungkin kalau bukan di acara bangsawan. Rio ngenalin dirinya cuma sebagai pendekar pedang yang lagi jalan-jalan buat latihan pedang. Dan dia jelasin kalau dirinya adalah orang yang gak bakal diundang ketemu sama keluarga kerajaan. Huguenot senang banget ada orang yang jago kayak dia buat nolongin mereka. Terus Chloe dan pembantu lainnya mendekat. Dan Chloe inget sama Haruto. Dia gak inget Chloe, tapi Chloe ngingetin kalau dulu dia pernah melayani dia di Rika Company. Liselot kaget Chloe kenal sama Haruto. Chloe jelasin kalau Haruto pernah belanja di toko mereka. Dan Liselot ngucapin terima kasih karena udah jadi pelanggan. Terus Hiroaki dan Rona juga datang ke situ. Dan Hiroaki dengan bangganya ngenalin dirinya sebagai pahlawan. Rio nunjukin rasa hormatnya, bilang merasa terhormat bisa ketemu sama pahlawan. Karena sikap Rio yang rendah hati, Hiroaki mikir kalau Rio ini orang baik. Dia juga muji kemampuan bertarung Rio yang dia lihat barusan. Rio bilang dia agak gugup berada di tengah-tengah orang-orang hebat ini. Dan Liselot merasa lucu orang yang bisa ngelumpuhin Minotaur tanpa ragu malah gugup di depan mereka. Hiroaki terus pergi, bilang kalau mereka harus lanjut perjalanan pakai kereta yang masih utuh. Dia ajak Flora dan Rona ikut sama dia. Tapi Flora terus mandangin Haruto sambil penasaran apa dia beneran Rio atau bukan. Dan akhirnya dia pergi ke Hiroaki pas dipanggil. Rio terus bertanya-tanya apakah Flora udah nyadar siapa dia sebenarnya. Tapi dia mikir kalau itu nggak penting. Soalnya dia udah ketemu sama salah satu bangsawan paling berpengaruh di Galark, yaitu Liselot. Rio lantas nawarin bantuan ke mereka, tapi Liselot gak mau membebaninya lebih dari yang udah dia lakukan. Dia bilang bisa bantu benerin kereta yang rusak. Arya ragu apa itu bisa dilakukan, tapi mereka tetap coba lihat lebih dekat.
Rio ingat lagi bagaimana dia bisa sampai sana dan ngebantu mereka. Ternyata, dia lagi terbang di langit di atas hutan bareng Celia dan Aisyah. Terus mereka ngelihat ada pertarungan besar. Celia ngenalin Arya sebagai temannya waktu di akademi. Dan dia ingat Arya sekarang jadi pembantunya Liselot. Mereka lihat pertarungan yang berlangsung, dan Aisyah ngerasain kehadiran monster kuat pas Minotaur muncul. Jadi Rio mutusin buat bertindak, minta Aisyah bawa Celia ke tempat aman. Terus dia turun ke medan pertarungan. Balik ke masa kini, Rio buka keretanya, nyiris-nyiris kayak mentega pakai pedangnya. Dan Liselot mikir kalau Rio bener-bener hebat. Rio bilang itu semua berkat pedangnya. Dan Liselot ingat kalau tadi dia gunainnya buat kendaliin angin. Liselot mikir kalau pedang Rio pasti ada sihirnya. Dia yakin banget itu item dari artefak kuno. Dan Rio cuma mengiyakan karena dia nggak bisa ngasih tahu kalau dia pakai seni roh. Sementara itu, para pembantu Liselot ngobrol tentang betapa keren Rio. Dan Cosette minta Chloe ngenalin dia ke Rio. Tapi Chloe bilang kalau dia nggak cukup dekat buat lakuin itu. Cosette terkesan seolah Chloe mau Rio buat dirinya sendiri. Dan Liselot gangguin obrolan mereka. Nyuruh mereka menyajikan minuman. Para pelayan akhirnya ngasih minuman ke semua orang. Dan Arya bilang ke Liselot kalau perbaikan keretanya udah selesai. Liselot kaget Rio benar-benar bisa benerin kendaraan itu. Terus Cosette ngasih minuman ke Rio buat ngilangin lelah. Dia bilang udah bikin campuran yang lebih manis khusus buat Rio. Terus Rio terima jusnya. Cosette lalu ngenalin dirinya dengan Anggun. Abis itu dia balik lagi menjalankan tugas. Rio berpikir kalau pembantu Liselot benar-benar sopan. Dan baik Liselot maupun Arya ketawa mikirin Cosette. Dibilang sopan. Setelah itu, mereka mau lanjutin perjalanan. Tapi nggak bisa karena ada batang pohon besar yang menghalangi jalan di depan. Hiroaki nawarin diri buat bantuin mereka ngeluarin rintangan itu. Dan dia pakai energi sihir buat ngangkat pohon, terus dilempar ke samping. Semua orang langsung muji dia. Dan Rio berpikir kalau Hiroaki punya sihir yang luar biasa banyak. Hiroaki terus nyinyir ke Rio, mikir kalau dia lebih hebat, terus pergi. Adegan beralih ke mereka yang melanjutkan perjalanan, dan Rio merasa nggak enak naik kereta yang sama dengan tokoh penting itu. Juk Huguenot bilang kalau Rio nggak perlu sungkan, karena mereka berutang budi karena udah diselamatkan. Dan Liselot bilang dia pengen ngasih terima kasih secara pribadi pas mereka sampai di Amund. Rio bilang kalau itu nggak perlu. Dan Hiroaki setuju. Kelihatan cemburu lihat Liselot ngobrol hangat sama Rio. Dia terus bertingkah sok berkuasa. Bilang kalau dia mengizinkan Rio naik bareng mereka. Karena setidaknya Rio rendah hati. Adegan terus pindah ke desa roh. Dan kita lihat Latifah lagi ngajarin sekalian ke orang-orang dari dunia lain. Sehabis kelas, ada anak laki-laki dari bangsa Beastman yang ngajak Masato buat pergi mancing. Dan Masato langsung cabut ninggalin kelas seni rohnya. Aki nggak suka, karena Masato cuma main-main aja kerjaannya. Miharu cerita kalau dia bisa ngejar permainan anak-anak Beast berkat artefak yang dia pakai. Latifah bilang kalau pakai artefak juga termasuk latihan seni roh, jadi nggak masalah. Terus mereka lanjut ke latihan seni roh. Kita lihat Miharu dan Aki mencoba bikin air pakai seni roh. Aki langsung gagal, tapi Miharu bisa benar-benar bikin air, meskipun nggak bisa tahan lama. Ophelia muji Miharu atas usahanya, dan Aki merasa kalau dia nggak sehebat Miharu. Miharu coba nyemangatin Aki, dan Aki mulai bertanya kenapa dia nggak bisa kayak Miharu. Dia bertanya-tanya apa mungkin dia nggak punya bakat. Tapi pas lihat tangan Miharu yang gemetar, Aki sadar kalau ternyata Miharu udah latihan jauh lebih keras dari dia. Dia terus jalan-jalan, dan lihat beberapa anak lagi main rumah-rumahan. Melihat itu, dia jadi ingat masa kecilnya main rumah-rumahan bareng Haruto dan Miharu. Dan ingat betapa serunya waktu itu. Setelah selesai main, mereka pulang, dan di jalan Haruto janji ke Aki kalau mereka bakal selalu bareng-bareng. Tapi janji itu dilanggar saat orang tua mereka pisah, dan dia sebut Haruto pembohong waktu itu. Tapi Haruto nggak bisa ngapa-ngapain buat tetap di sisi Aki, dan dia pergi setelah minta maaf. Latifah terus nyadar kalau Aki lagi bengong, dan Aki sadar kalau ternyata udah sore. Latifah bilang kalau mereka harus pulang, dan kita lanjut lihat mereka yang mau makan malam di rumah. Mereka khawatir tentang Masato yang belum pulang padahal udah gelap. Dan Latifah mikir mungkin aja mereka main terlalu jauh. Aki bilang kalau Masato kayaknya udah mulai terbiasa di sini. Padahal awalnya dia lumayan gugup waktu pertama kali datang. Aki penasaran gimana rasanya buat Latifah dan Haruto waktu pertama kali datang ke dunia ini.
Latifah bilang kalau itu sulit, dan Aki bertanya-tanya apa maksudnya. Jadi Sarah mulai jelasin apa yang terjadi. Dia bilang kalau ada barier di sekitar kota ini yang menjauhkan manusia, dan waktu Rio berkemah dekat kota mereka, mereka mendekatinya. Mereka lihat Latifah di tenda Rio yang sudah ditidurkan pakai seni roh, dan mereka kira Rio udah nyulik anak dari desa. Mereka segera menahan Rio, tanpa tahu kalau dia cuma pakai seni roh buat bikin Latifah tidur. Karena waktu itu Latifah sering mimpi buruk. Alma cerita kalau mereka akhirnya ngelepas Rio dan minta maaf setelah kesalahpahaman itu beres. Dan dia ingat Rio sempat ngomong sesuatu dalam tidurnya. Ophel ingat dia manggil nama seseorang, Miharu. Dan semua orang jadi penasaran apa maksudnya. Bikin suasana ruangan jadi agak kikuk. Terus, tiba-tiba Masato datang bawa ikan gede. Bilang kalau itu bakal jadi makan malam yang enak. Dan ikannya malah loncat dari tangannya. Kemudian kita lihat Miharu latihan seni roh sebelum tidur. Dan Ophelia sama yang lainnya datang buat ngobrolin tentang Aki. Sementara itu, kita lihat Aki dan Latifah lagi mandi, dan Aki nanya ke Latifah tentang apa yang dia dan Haruto lakuin sebelum datang ke sini. Latifah cerita kalau dia dulu jadi budak seorang bangsawan di Beltrum, dan banyak hal terjadi, tapi akhirnya kakaknya yang nyelamatin dia. Dia bawa Latifah ke desa ini, mikir kalau Latifah bisa hidup damai di tempat ini, karena semua orang di sini adalah Beastman. Aki minta maaf karena ngingetin Latifah soal masa lalunya yang menyakitkan. Tapi Latifah bilang gak apa, karena dia bisa hidup damai bareng kakaknya berkat semua yang terjadi. Latifah bilang kalau itu sebabnya, ia pengen suatu saat bisa jadi orang yang nyelamatin Rio. Dan Aki ngerti perasaan Latifah, karena dia juga pernah dikhianati oleh seseorang yang dia sayang waktu kecil. Aki merasa sedih dan kesepian, tapi suatu hari ibunya menikah lagi, dan dia dapat kakak dan adik baru. Dia cerita kalau kakak barunya baik banget, dan banyak bantuin dia dalam berbagai hal, dan dia pengen bisa bantu balik, sama seperti Latifah. Namun, Aki sering merasa frustrasi karena dia nggak jago dalam seni roh, dan itu bikin dia mikirin masa lalunya, dan merasa buruk. Dia bilang dia cuma melampiaskan kekecewaannya ke Masato, dan merasa dirinya jahat. Tapi Latifah bilang, Aki cuma terlalu banyak mikir, dan hati serta pikirannya nggak kuat lagi. Latifah juga bilang kalau Aki belakangan ini belajar banyak untuk bisa menyesuaikan dengan cara hidup yang baru, dan pasti berat. Latifah bilang kalau Aki bisa ngomong ke dia kalau merasa khawatir tentang sesuatu, dan meskipun mungkin Latifah nggak punya saran, dia bakal dengerin, karena mereka berteman. Aki senang dengar hal itu, dan merasa lega. Itu bikin dia nangis sedikit. Beberapa hari berlalu kemudian, dan kita lihat Aki berangkat dari rumah pagi-pagi buat latihan. Ophelia dan yang lainnya diam-diam memperhatikan Aki, mikir kalau dia belakangan kerja keras banget, dan penasaran apa yang bikin dia berubah. Kita lihat Aki lagi latihan seni roh, dan ternyata dia sudah makin jago dibanding sebelumnya. Setelah latihan, Aki balik ke rumah dan disambut hangat sama Ophelia. Aki kaget lihat Ophelia pakai seragam Miharu, dan dia pikir Ophelia kelihatan cantik banget. Latifah bilang, dia juga pengen pakai, tapi mereka nggak yakin itu bakal muat, terutama di bagian dadanya. Aki terus nanya kenapa Ophelia pakai seragam itu, dan Ophelia bilang kalau dia pengen pakai sesuatu yang spesial buat ngasih sarapan istimewa. Miharu terus bawa pai apel, bikin Aki senang banget karena itu favoritnya. Dia penasaran kenapa mereka bikin pai itu. Mereka bilang pengen ngasih kejutan spesial karena Aki belakangan kerja keras. Mereka semua duduk bareng dan makan pai itu. Mereka mikir itu enak banget, dan Aki bilang Masato pasti bakal senang lihat ini pas bangun nanti. Latifah berpikir dia pengen juga cobain pai itu, dan Aki bilang kalau mereka harus buat satu lagi buat Rio pas dia balik nanti. Aki lalu memberikan seragamnya kepada Latifah untuk dipakai, karena Latifah ingin sekali memakainya, dan semua orang setuju kalau Latifah terlihat bagus dengan seragam itu. Latifah jadi semangat ingin menunjukkan penampilannya kepada Rio saat dia kembali nanti. Dan dia dan Ophelia sempat bergaya untuk ditonton oleh yang lain. Adegan kemudian berpindah ke ibu kota Kekaisaran Proxia yang bernama Midgard. Dan kita lihat Kaisar Nidal Proxia memandangi kotanya yang sedang dilanda badai hujan. Lucius datang menemui Nidal, memberitahu bahwa dia mendengar adanya masalah di Beltrum, dan dia bilang bahwa akan sangat merepotkan bagi mereka jika Juk Abu runtuh sekarang. Nidal menyatakan tidak perlu khawatir karena dia sudah mengirim duta niat baik, dan Lucius terkejut Nidal melakukan ini untuk negara yang tampaknya akan runtuh. Kemudian Rais datang, mencari Lucius,
Dan kita mendapati dia adalah duta niat baik yang dibicarakan Nidal. Reis memberitahu Lucius bahwa dia ingin meminta bantuannya dengan sesuatu. Dan dia mengatakan bahwa dia akhirnya siap menjalankan rencananya. Tetapi dia menemui suatu kejanggalan, dan bagi orang ini, Minotaur bukan ancaman. Lucius bertanya apa yang Reis ingin dia lakukan, dan Reis memberitahunya untuk menculik orang tersebut. Di kota pedagang Amund, di kerajaan Galark, Rio baru aja nyampe pakai kereta ke tempat terakhir yang dia tuju, di mana Liselot udah minta dia untuk ketemuan besoknya. Setelah ngasih tahu Rio kalau dia bakal kirim salah satu pelayannya, Liselot ninggalin dia sama Arya, yang bakal nganterin dia ke tempat penginapan. Rio datang bareng Celia dan Aisha, dan ngasih tahu mereka kalau Liselot udah nyiapin kamar buat mereka, sambil minta maaf karena udah setujuin tanpa nanya dulu. Celia bilang gak apa-apa, tapi dia khawatir kalau Arya bisa ngenalin dia. Jadi Rio yakinin kalau sekarang tampilannya udah beda banget, jadi nggak bakal dikenalin. Rio ngasih tahu teman-teman wali kota Amund, yang barengan sama bangsawan dan anggota keluarga kerajaan Beltrum. Ada Putri Flora, Duke Huguenot, dan Rowana dari keluarga Fontaine. Celia tahu kalau Flora dan Rowana kenal Rio, jadi dia penasaran apa mereka nggak kenalin dia. Tapi walaupun Flora kayaknya punya perasaan intuisi yang bagus, karena kelihatan banget dia ngerasa ada yang aneh pas Rio ganti warna rambut. Rio bener-bener nggak khawatir bakal dikenalin. Celia nyaranin buat pergi dari Amund daripada ambil risiko ketahuan. Tapi Rio nolak, karena walaupun emang ada risikonya, dia pengen banget bangun hubungan baik sama Liselot. Celia setuju, tapi dia minta Rio untuk hati-hati. Soalnya Liselot tuh terkenal licik. Rio ngaku kalau besok dia bakal ketemuan sama Liselot. Terus dia minta Celia buat ngajarin tata krama pas berkunjung ke rumah bangsawan, biar nggak salah tingkah. Malamnya, Huguenot dan Liselot ngobrol. Huguenot bilang ke Liselot kalau salah satu pelayannya Arya udah kerja luar biasa waktu ngelawan monster. Liselot ngucapin terima kasih atas pujiannya, tapi dia mikir kalau pahlawan sebenarnya pasti punya kekuatan yang cukup buat bisa keluar dari situasi itu. Sayangnya, dia nggak punya pengalaman nyata. Liselot tahu kalau si pahlawan udah nunjukin kekuatan besar waktu mindahin pedang Minotaur, tapi mungkin itu cuma kekuatan dewa yang dimiliki pahlawan aja. Huguenot mikir mungkin dia benar, soalnya kayak orang magis, kekuatan itu cuma berfungsi kalau ada kecocokan, meskipun katanya cuma pahlawan yang bisa pakai peralatan dewa. Singkatnya, itu jadi teka-teki gimana Hiroaki bisa ngeluarin kekuatannya tanpa pelatihan. Begitu juga, dia nggak mau ambil resiko untuk pahlawannya. Dan Liselot merasa kalau ini masih terlalu cepat buat pertempuran nyata. Jadi dia cuma latihan sama para ksatria. Tapi pertempuran pertamanya cukup serius. Huguenot lebih milih ngelihatnya sebagai pengalaman yang sangat berharga buat si pahlawan. Dan sesuai harapan Liselot, Duke nggak nyangka si pahlawan cuma jadi simbol doang, sebagai simbol otoritas. Tapi Huguenot ngasih perhatian kalau bagaimanapun, kalau Rio nggak muncul, mungkin mereka udah tewas. Dia mikir tentang siapa yang ngaku sebagai Haruto, dan bahwa dia udah ngalahin 3 Minotaurus dalam sekejap, dan itu cuma mungkin karena dia nguasain pedang ajaibnya. Dia benar-benar belum pernah tahu ada ahli pedang sehebat itu. Liselot nggak bisa nggak kagum sama kemampuannya, tapi dia juga lihat kalau kata-kata dan tindakannya menunjukkan keanggunan dan pendidikan yang baik. Jadi mungkin dia nyembunyiin statusnya, atau mungkin dia bagian dari keluarga yang udah jatuh miskin. Dia jadi penasaran banget, pengen kenal lebih jauh sambil mereka bangun hubungan baik dengannya. Sebagai bentuk terima kasih, Huguenot kasih izin Liselot untuk manfaatin para ksatria miliknya. Karena buat ngecek hutan, makin banyak orang, makin bagus. Karena kalau ada yang aneh kejadian lagi, Liselot setuju, bahkan dia juga udah diberitahu tentang peningkatan jumlah hilangnya para petualang. Tapi sebelum dengar lebih jauh soal hilangnya orang-orang ini, kita lihat Stewart bareng Alphonse, yang punya beberapa teman yang tertarik sama mereka, karena mereka kelihatannya mau makan di restoran mahal buat lupain apa yang terjadi pagi tadi. Soalnya, si pahlawan nyebut mereka sebagai 2 orang nggak berguna, karena nggak langsung ikut bertarung dengannya. Padahal yang takut cuma dia doang. Nah, Alphonse pengen lupain semuanya di hotel mewahnya. Tapi sayangnya dia nemuin kalau kamar yang menghadap ke taman nggak bisa dipakai grupnya. Karena udah ditempatin pelanggan lain. Dan tanpa ragu Alphonse nawarin 3 kali lipat harga kamar itu buat ngusir pelanggan yang datang duluan. Tapi sayangnya lagi, tawaran itu ditolak. Balik lagi ke Aisha dan Celia.
kita lihat kalau mereka yang punya kamar taman tersebut, dan setelah dengar suara ribut-ribut, Rio pergi lihat apa yang terjadi. Pas ketemu dua orang asing, pertama-tama dia nanya nama mereka. Stuart dan Alphonse langsung ngenalin diri sebagai orang-orang yang beruntung udah ditolong sama Rio. Ini bikin Rio inget lagi tipe orang kayak apa mereka ini. Jadi buat ngindarin masalah, Rio ngalah dan kasih kamar itu ke mereka. Tapi setelah lihat teman-teman cantik yang bareng sama Rio, Alphonse malah ngundang mereka buat makan bareng. Tapi dengan cara halus, Rio nolak tawarannya. Soalnya mereka udah capek sama perjalanan, bahkan udah ngasih kamar yang diinginkan itu. Walaupun si manajer udah minta semuanya tenang, masalah ini kelihatannya udah beres. Tapi Alphonse anggap ini sebagai penghinaan, dan sebagai bangsawan, katanya secara teknis dia bisa ngasih hukuman pada orang biasa. Tapi Rio, yang udah baca undang-undang kota, ngingetin si bangsawan kalau aturan itu cuma hukum lama yang gak berlaku lagi. Tapi meskipun begitu, bangsawan itu tetap berusaha mukul Rio. Tanpa pilihan lain, Rio akhirnya menjatuhkannya ke tanah, dan meskipun Stuart mau ngebantu temannya, dia juga jadi bahan tertawaan. Jadi, pada titik ini, berantem jadi satu-satunya cara buat si bangsawan balikin kehormatan mereka. Tapi berhubung Rio jauh lebih unggul, mereka malah tambah kelihatan konyol di depan semua orang di ruangan itu. Setelah setengah jam, dari sisi Arya, kita lihat dia kasih laporan kejadian ke Liselot tentang kesaksian para pegawai hotel yang ngeliat dua bangsawan berusaha mukul Haruto. Ini bikin Liselot makin sedih, karena dia sebenarnya nggak mau dikenal seperti bangsawan sombong yang dibilang orang. Dan bahkan Huguenot juga kesal sama dua orang bodoh itu. Yang bikin dua bangsawan itu mikir keras soal gimana caranya dan alasan apa yang bisa dikasih ke Haruto besok pagi. Bahkan Huguenot minta mereka untuk ngasih permintaan maaf yang paling tulus sebelum nantinya diajak lihat taman, karena banyak masalah yang mereka bikin. Dan bahkan anaknya, yang sebelumnya udah pernah diancam gak dapat warisan, sekarang ngalamin kenyataan itu. Meski begitu, para pemuda ini terlalu meremehkan, karena bagi mereka, orang biasa gak berarti apa-apa di dunia ini. Walaupun ayahnya tahu, kalau orang biasa bisa lebih dari anaknya yang gak berguna dan temannya itu, berarti dunia udah kebalik. Meskipun Alphonse gak terima kenyataan ini, Huguenot ngingetin mereka kalau seorang pemuda sederhana dengan pedangnya udah ngalahin 3 Minotaurus sendirian. Walaupun begitu, Alphonse ngeklaim kalau dia juga bisa ngelakuin itu kalau dia mau. Tapi Huguenot nggak bodoh. Dia ingat banget cerita pegawai hotel tentang gimana Haruto ngalahin mereka dengan mudah dalam 1 lawan 2. Tapi karena Liselot punya rencana untuk mengeksplor hutan di utara, Huguenot ngasih kesempatan ke para bangsawan buat bersihin nama mereka dengan ngasih hasil yang bagus, dengan jadi yang pertama nyampe. Tentu saja, kalau mereka nggak dapat hasil apa-apa, mereka bakal kena hukuman yang pantas. Sebelum melakukan misi khusus itu, Huguenot pengen mereka minta maaf ke Haruto langsung, soalnya dia nggak mau ada masalah dengan Haruto. Keesokan harinya, kita lihat Rio minta maaf ke teman-temannya, karena menurut dia, ini semua salahnya, sampai 2 orang bodoh itu ganggu mereka. Tapi buat Celia, ini nggak masalah, karena dia tahu yang sebenarnya. Meskipun begitu, Rio nawarin para cewek buat tinggal di rumah portable-nya, biar nggak diganggu. Si Pirang tanpa sadar, ngaku kalau dia nggak mau jauh-jauh dari Rio, tapi tentu aja cuma karena dia khawatir. Beberapa saat kemudian, kita lihat Liselot datang buat ngenalin diri, dan minta maaf karena anak muda sebelumnya, ditambah lagi dia minta waktu berdua sama Rio. Ini buat ngasih rasa terima kasih pribadi dari Duke Huguenot, dan sebagai bentuk terima kasih juga, dia nawarin 1 permintaan ke Rio. Rio cepet-cepet pakai kesempatan itu buat minta dokumen resmi yang nunjukin insiden kemarin udah diselesaikan dengan cara yang paling damai, yang langsung dikasih sama Duke. Tapi sebelum pergi, dia juga sempat ngundang Rio buat makan di rumahnya, dan undangan itu nggak Rio tolak. Jadi beberapa jam kemudian, ada pertemuan lagi di mana Huguenot bawa permintaan Rio. Tapi kertas itu bikin Rio kayak jadi pahlawan di film, dan dengan tanda tangan Liselot juga, semuanya jadi lebih resmi. Tapi sebagai seorang ayah, Duke pengen melakukan semuanya dengan benar, dengan minta anaknya yang rada konyol itu masuk bareng temannya supaya mereka minta maaf sambil berlutut, tentunya dengan rasa benci yang luar biasa dari mereka. Setelah itu, ada pertemuan dengan sang pahlawan dan Putri Flora, karena ini adalah undangan makan yang udah diterima Rio. Dalam acara makan tersebut, menurut Hiroaki, semua makanannya enak, walaupun bakal lebih mantap
kalau ada nasi untuk menemani semuanya. Liselot langsung bilang kalau mereka nggak lupa sama detail itu, tapi karena mungkin nasinya nggak punya rasa yang sama kayak yang ada di dunia asli sang pahlawan, mereka coba bikin lebih banyak, biar sesuai ekspektasinya. Dengan mencicipi hati-hati, Hiroaki sadar kalau dia secara nggak sengaja bikin risotto keju. Dan semua orang di meja menganggap itu enak banget. Bahkan Rio kagum gimana Liselot bisa dapat resep enak ini. Jadi mungkin dia punya pengetahuan tentang tempat ini yang nggak diketahui orang lain. Dan ketika dia nanya soal rasanya, Haruto nggak menyangkal betapa enaknya makanan itu. Dan ketika si pahlawan nanya usia berapa dia mulai berpetualang, Rio mengungkapkan kalau dia mulai umur 11 dan sekarang umurnya 16. Bahkan Hiroaki merasa itu latihan yang bagus untuk berpetualang di usia segitu bareng orang tua biar makin jago. Tapi yang bikin dia kaget, Haruto mengungkapkan kalau orang tuanya udah nggak ada sejak sebelum dia bisa ingat mereka. Walaupun begitu, sang putri pengen nanya lebih jauh tentang dia. Gimana dan kenapa dia mutusin buat mulai perjalanan di usia muda itu. Dan tanpa masalah, si pemuda mengungkapkan kalau dia cuma pengen cari lebih banyak keluarga. Manfaatin kesempatan itu, Duke pengen tahu apakah Haruto pernah mikir buat menetap di suatu tempat. Tapi si pemuda masih dengan ide pengen berpetualang selama mungkin, dan Duke nggak paham kenapa. Tapi dia juga ngasih tawaran menggoda buat Haruto, karena kalau dia pindah ke Beltrum, dia bisa dipekerjakan untuk kerja di sana. Tentu saja, uang nggak akan pernah jadi masalah buat dia. Semua ini bikin si pahlawan jadi agak iri, soalnya dia mungkin bakal punya saingan untuk posisi pahlawan. Meskipun Haruto bilang dia nggak bakal bisa nyamain level si pahlawan, Hiroaki sendiri ngerasa itu cuma bohong. Jadi mungkin aja bakal ada 2 pahlawan di kota ini sebentar lagi. Semua obrolan tentang kepahlawanan ini ngingetin Haruto kalau baru-baru ini ada pahlawan lain yang datang. Tapi Liselot ngoreksi, soalnya ternyata itu pahlawan perempuan bernama Satsuki. Momen ini ngingetin Rio kalau dia pernah dikasih tahu tentang seorang Satsuki yang udah lama menghilang, dan Miharu adalah orang yang mencari dia. Duke yang sama juga bilang kalau acara ini bakal begitu penting, sampai-sampai dia mau ngenalin pahlawan wanita itu ke banyak orang bareng sama Hiroaki. Dan juga, pahlawan dari Central Stella bisa ngadain pesta besar, yang bikin Rio merasa senang, karena dia benar-benar maju di dunia ini, yang tentu aja bakal bikin teman-temannya bahagia. Balik lagi ke hutan, kita lihat para bangsawan dihukum, soalnya mereka harus ngerjain tugas konyol ini. Semua gara-gara seorang orang biasa yang bikin mereka kelihatan gak berguna di depan Duke. Dan pas pemimpin regu waspada karena ada Minotaurs, tiba-tiba terdengar suara. Seorang asing muncul sambil tersenyum jahat dan bilang, semua monster sudah tidak ada. Adegan terus ke Miharu yang lagi latihan teknik spiritualnya pagi-pagi. Dia ngerasa Haruto tuh deket sama dia, tapi dia ingat kalau Haruto sebenarnya nggak ada di sini. Tidak dimikir, Haruto lagi ngapain ya sekarang? Miharu ingat apa yang Ophelia dan yang lain bilang soal Haruto manggil namanya waktu dia pingsan. Tapi dia yakin kalau Haruto ini bukan Haruto dari dunia mereka. Soalnya kalau iya, wah berarti dia hoki banget dong. Balik fokus ke latihan ilmu spiritualnya, Miharu akhirnya bisa ngisi gelas pakai air. Teman-temannya ngeliat ini dan mereka muji usahanya, bilang kalau hasil latihannya udah mulai kelihatan. Alma penasaran kenapa Miharu kerja keras banget. Terus Miharu bilang kalau ini tuh seru, dan dia juga nggak mau jadi beban buat Haruto yang udah kerja keras bantuin mereka. Temannya mikir, oh, masuk akal juga sih. Lalu Sarah bilang keren karena bisa bikin air secepat itu. Dia nebak ini mungkin karena Miharu tuh bisa connect telepati sama Aisyah. Tapi dia juga puji usaha Miharu di latihannya. Miharu mikir kalau dia harusnya ngucapin terima kasih ke Aisyah soal ini. Dan dia mutusin buat ngelakuin itu pas ketemu Aisyah lagi. Sementara itu, kita ngelihat Aisyah lagi bengong sendirian, terus Celia bawain dia teh. Habis minum, dia ngerasa rasanya mirip banget kayak buatan Rio, dan Celia bilang kalau dia yang ngajarin Rio bikin teh. Lalu adegannya pindah ke hutan. Para prajurit nanya ke Lucius apa dia petualang dari Amund. Lucius bilang kalau dia bukan dari sana, dan mereka nanya lagi ngapain dia di hutan. Lucius ogah pelak-pelakan ke mereka, tapi dia ngerti kalau mereka tuh prajurit dari Beltrum, yang bikin prajuritnya kaget. Dia bahkan berhasil nebak kalau mereka adalah pengawal elit yang ditugasin buat Putri Flora, dan mereka penasaran siapa sih sebenarnya Lucius ini. Lucius bilang kalau dia punya urusan kecil sama mereka, dan dia senang lihat mereka banyak banget. Bais nanya,
Apakah Lucius kenal sama mereka? Soalnya dulu Lucius tuh bangsawan di kerajaan Beltrum, tapi Lucius nggak peduli sama identitas mereka, karena itu nggak bakal mubah hidupnya. Rhys akhirnya kasih izin ke Lucius buat bergerak. Dengar semua obrolan ini bikin Alphonse kesal, jadi dia coba hadapin Lucius sendirian, tapi kaptennya nyetop dia. Ini malah bikin Lucius jadi tertarik sama Alphonse. Saat Lucius mau mulai bertarung, Rhys minta mereka hati-hati, jangan sampai bunuh orang. Lucius ngerti, sambil bilang ke Rhys buat awasi kalau ada yang kabur, dan dia pun ngeluarin pedangnya. Alphonse udah gak sabar pengen lawan Lucius, tapi kaptennya gak sebodoh itu. Kapten kasih perintah ke prajurit buat ngelilingin Lucius, tapi gak nyerang, sesuai protokol yang mereka ikutin. Lucius cuek dengan hal kayak gitu, langsung aja dia nyerang mereka, dan jatuhkan beberapa dari mereka seketika. Dia bilang, mereka harusnya mulai memperkuat diri sejak dia ngeluarin pedang. Alphonse tetap aja nggak nyadar kalau dia nggak bakal bisa menang lawan Lucius. Dia nyerang berharap dapat pujian dari Huguenot dan buktikan kalau dia bisa. Tapi Lucius dengan mudah ngeblok serangannya. Alphonse mulai coba pakai sihir untuk ningkatin kemampuan fisiknya, tapi tetap nggak berhasil. Lucius malah berhasil ngelempar dia mundur sambil bilang bakal simpen dia paling akhir. Lalu, Lucius nyuruh prajurit lain buat pakai sihir penguat mereka. Kapten mereka kasih izin buat bunuh Lucius, tapi tangkap yang satu lagi buat diinterogasi. Mereka semua nyerang bareng-bareng, tapi Lucius hampir ngalahin mereka semua dalam hitungan detik. Alphonse mikir kalau mereka bakal kalah kalau terus begini. Dia kesal karena Lucius nggak punya pedang bertuah kayak Haruto. Terus dia iri sama mereka berdua yang punya senjata keren. Dia mikir kalau dia juga pasti bakal jago kalau punya pedang bertuah. Kapten mereka nggak percaya kalau mereka nggak punya peluang sama sekali, meskipun jumlahnya lebih banyak. Dan Weiss mindahin prajurit yang pingsan dari medan perang. Dia berterima kasih ke Lucius, karena bikin tugasnya jadi lancar. Lucius mutusin buat ngasih dorongan terakhir buat selesain pertarungan ini. Ketika kapten memerintahkan untuk mundur, dan saat mereka lari, Alphonse malah cari-cari alasan dan bilang kalau ini cuma mundur taktis, dan nanti mereka bakal panggil bantuan. Lucius kecewa karena pertarungan tadi nggak cukup bikin mereka ngerti perbedaan besar dalam kemampuan mereka. Dalam sekejap, Lucius berhasil lari dan menghadang mereka di depan. Mereka kaget banget lihat Lucius sudah di situ, tapi nggak lama kemudian, mereka berhasil dikalahkan. Lucius lalu mendekati Alphonse, melucuti senjatanya, dan Alphonse berusaha sekuat tenaga kabur kayak pengecut. Tapi nggak bisa. Lucius bilang kalau dia bakal ngalahin Alphonse di akhir sesuai janji. Melihat mata Alphonse yang penuh kemarahan dan kebencian, Lucius sadar kalau Alphonse udah hidup dengan cara yang kotor dan manja. Alphonse coba nawarin uang ke Lucius supaya gak dibunuh, tapi Lucius gak tertarik, dan dia pun menjatuhkan Alphonse. Setelah itu, kita lihat Rio keluar dari mansion Liselot, dan Liselot bilang supaya Rio menikmati waktunya di kota itu, sambil bilang bakal kirim utusan nanti. Rio ngerti, dan Flora berharap bisa punya waktu buat ngobrol lagi sama dia secepatnya, karena dia ingin memberikan ucapan terima kasih yang resmi. Rio bilang kalau dia bakal senang dapat undangan kayak gitu, dan dia berpikir apakah Flora udah sadar identitas aslinya. Dia berpikir lebih baik tunggu dan lihat dulu. Hiroaki ngasih tahu kalau mereka bakal tinggal di Amund, sampai keamanan di daerah sekitar aman, jadi dia yakin mereka bakal ketemu lagi. Liselot bilang bisa juga atur pesta teh biar mereka bisa ketemuan, dan Haruto setuju bakal datang kalau dia dapat undangan dari Liselot. Hiroaki bilang pembicaraan ini sebaiknya dilanjutin lain kali, dan mending Haruto pergi dulu aja. Huguenot juga setuju, bilang berharap bisa ketemu lagi. Haruto pun pergi, dan kemudian Hiroaki menghela napas saat dia bersama Rona dan Flora. Rona tanya ada apa, dan Hiroaki bilang gak ada apa-apa. Sambil nunjuk kalau Flora terlihat lebih aneh dari dia, Flora sendiri gak nyadar. Tapi Hiroaki bilang kalau dia udah bertingkah beda sejak pendekar pedang itu muncul. Kayaknya pikirannya entah kemana akhir-akhir ini, tapi Flora menyangkalnya. Hiroaki paham kalau memang bukan itu masalahnya, tapi dia bilang kalau dari matanya, Flora memang kelihatan beda. Flora tanya gimana dia kelihatannya, dan Hiroaki menjelaskan kalau Flora terus-terusan natap wajah Haruto. Rona ngomong kalau Putri Flora mungkin cuma lagi mikir gimana cara ngucapin terima kasih ke dia karena udah nyelamatin mereka kemarin. Dia juga ngomong kalau Duke Huguenot juga tertarik buat ngajak bergabung si Haruto, dan Hiroaki pikir hal itu masuk akal.
Jadi, Flora pura-pura kalau itu yang sebenarnya terjadi. Hiroaki bilang kalau dia bisa mengerti kalau memang begitu ceritanya, tapi menurutnya kayaknya semua orang ribut banget soal Haruto. Rona bilang kalau Haruto itu luar biasa menurut standar orang biasa kayak mereka. Tapi mungkin dia kelihatan biasa aja buat orang selevel pahlawan. Hiroaki senang banget dengar ini, dan dia berhenti memikirkan hal tersebut. Kita lihat Lucius nyeret Alphonse yang masih sadar, dan pas mereka sampai di tempat tujuannya, Alphonse lihat ada monster. Tapi dia bingung kenapa monster-monster itu pakai seragam Ksatria Beltrum. Kapten Ksatria itu terus berubah jadi monster tepat di depan mata Alphonse. Dan dia sadar itulah yang juga terjadi sama yang lain. Weiss jelasin kalau mereka itu manusia yang udah dimodifikasi. Dan dia lagi nyusun ulang tubuh dan jiwa manusia, biar sesuai standarnya. Alphonse hampir muntah lihat itu. Dan Weiss heran kenapa Lucius biarin Alphonse tetap sadar. Lucius nyuruh Weiss buat cobain Perfect Revenant ke Alphonse. Tapi Weiss agak ragu buat buang-buang batu berharga buat ini, soalnya kemungkinannya gagal tinggi. Lucius mikir gak masalah kalau gagal, soalnya dia udah punya cukup pasukan buat rencananya. Dan Weiss setuju sama dia. Lucius terus pegangin Alphonse, dan Weiss siapin kristal buat dimasukin. Alphonse udah hampir ketakutan setengah mati, dan Weiss masukin kristal itu langsung ke tubuhnya. Weiss bilang ke Alphonse kalau pikiran dan tubuhnya bakal ngalamin rasa sakit luar biasa sekarang, dan perubahan mulai terjadi. Di malam hari, Huguenot dapat kabar kalau tim pencari belum balik juga, dan dia khawatir, jangan-jangan ada monster yang di luar bayangan mereka udah muncul. Tapi Raymond nyebut mungkin aja tim itu cuma kena kecelakaan, dan Huguenot nyuruh dia pergi dulu, bilang nanti bakal dikasih tahu cara ngatasinya. Huguenot berpikir kalau mereka butuh seseorang yang jago dalam urusan militer, dan ingat kalau Alphonse tuh bagian dari unit itu. Dia mikir Alphonse emang nggak berbakat seperti yang dia kira. Di ruangan lain, kita lihat Flora lagi mikir apakah perilakunya hari ini benar-benar aneh, dan dia bingung aksi sebenarnya dia coba lakukan. Dia mikir, gak mungkin Haruto itu Ryo. Kan mereka punya nama dan warna rambut yang beda. Tapi sebagian dari dirinya merasa mungkin aja dia itu Ryo. Flora keinget kalau dia belum bilang terima kasih ke Haruto, karena udah nolongin dia waktu itu. Dan dia juga belum bisa jelasin kesalahpahaman yang ada. Dia ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa buat Haruto. Dan meskipun sekarang dia minta maaf, dia nggak yakin apakah Haruto bakal maafin dia atau enggak. Lalu kita lihat Liselot lagi minta maaf ke Huguenot, karena udah kirim pasukannya ke hutan bareng pasukan dia. Huguenot santai aja, karena dia yang nyaranin itu, dan dia bilang kalau mereka belum bisa pastiin apakah semuanya benar-benar udah tewas, atau belum. Liselot terus ganti topik bilang kalau dia pengen kirim unit lain buat nyusul, dan dia mutusin buat nunggu sampai matahari terbit. Huguenot setuju, karena ada kemungkinan prajuritnya balik waktu pagi, dan dia mulai fokus ke penyebab kejadian itu. Huguenot mikir kalau mereka udah berhasil ngalahin kebanyakan monster waktu itu. Terus Liselot keingetan ada beberapa monster yang kabur ke hutan. Tapi dia rasa nggak mungkin, prajurit mereka ada masalah dengan jumlah monster yang dikit itu. Dia penasaran apakah artinya masih ada Minotaur tersisa di hutan. Lalu Huguenot bilang mungkin ada monster yang lebih berbahaya ngumpet di sana. Dan Liselot merasa aneh, karena biasanya gak ada banyak monster yang terlewat, gak peduli apapun yang terjadi. Dia yakin kalau pemikiran kayak ginilah yang bikin mereka ada di situasi sekarang. Jadi dia mutusin buat kirim Arya, pagi-pagi banget besok. Dia bilang bakal pilih orang-orang yang kompeten buat nemenin Arya, bahkan bakal pinjamkan pedang bertuah ke mereka. Huguenot pengen tawarin beberapa ksatria juga, tapi dia lagi nggak bisa, dan Liselot nggak mau terlalu ngandelin dia lagi, soalnya dia udah cukup membantu. Huguenot kasih saran supaya mereka minta bantuan Haruto, dan Liselot mikir ini bakal lebih gampang kalau dia petualang dari Amund. Tapi dia nggak kepikiran buat mintain tolong warga biasa buat ikut campur. Apalagi Haruto juga sibuk ngejaga teman-temannya. Huguenot bilang sebaiknya mereka minta bantuan para petualang di kota. Tapi Liselot juga nggak setuju sama ide itu. Dan dia jelasin kalau ada kemungkinan besar Minotaur masih ada di hutan. Dan dia pengen petualang di kota buat jaga-jaga. Huguenot setuju sama dia. Sementara itu, kita lihat Lucius lagi makan dan minum di hutan. Weiss berpikir kalau spesimen terakhir mereka harusnya sekarang udah selesai berubah. Dan Lucius minta supaya Weiss mindahin monster-monster menjijikannya, karena bikin dia hilang selera makan.
Race pengen kagum-kagum dulu sama koleksinya, tapi karena Lucius ngotot, dia akhirnya mindahkannya. Race bilang kalau mereka bakal mulai serangan pas matahari terbit, dan Lucius ingetin dia buat perhatian sama anggota terbaru mereka kali ini. Kita tahu kalau yang dibicarain si Alphonse, yang sekarang udah berubah jadi makhluk mengerikan. Tapi dia nggak jauh beda, soalnya dari dalam, dia memang udah monster. Si monster mikir harusnya dia aja yang pergi sendiri dan beresin semuanya, sementara yang lain tidur. Dan Race jelasin kalau Revenant yang satu ini emang lebih agresif dari yang lain. Revenant ini lebih kuat dari yang lain, tapi kurang logika dan kecerdasan. Lucius yakin ini bakal bantu mereka dalam serangan besok, terus dia kasih daging buat dimakan. Alphonse lahap banget makan dagingnya, tulangnya sekalian dimakan, dan dia bilang kalau besok bakal bunuh semua orang. Besok paginya, Aisyah bangunin orang yang dia dampingin, kasih tahu kalau monster udah muncul dekat kota. Dia nggak bisa tentuin lokasi tepatnya, tapi dia tahu kalau mereka datang dari arah barat, dan kemungkinan jumlahnya banyak banget. Dia merasa aneh kenapa nggak nyadar keberadaan mereka sebelum mereka mendekat, dan dia mikir semuanya jadi aneh sejak kemarin. Sementara itu, di tembok kota, para prajurit melihat beberapa makhluk mendekat ke arah mereka, dan mereka kira itu pasti tim pencari dari kemarin. Tapi pas makhluk-makhluk itu semakin dekat, mereka sadar itu monster, dan langsung bunyikan alarm. Sementara itu, Rio dan Aisyah juga bersiap buat pergi, dan kita tahu kalau Celia masih tidur.